Pada suatu malam, hujan Putri Markis Renard menghilang. Marchioness sangat putus asa, tetapi semua orang percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Namun Arabella Renard tidak pernah ditemukan. Kabar bahwa Markis dan Marchioness mati-matian mencari putri mereka akhirnya menyebar lebih jauh dari yang diperkirakan. Dan dengan itu, Arabella palsu yang tak terhitung jumlahnya muncul di mansion. Itu adalah kekecewaan demi kekecewaan. Seorang anak memanggil Marchioness, mengatakan sudah waktunya makan malam. Namun masih putus asa atas hilangnya putrinya, Marchioness hanya bisa mengatakan kepada Anita bahwa sementara Anita menikmati semua kemewahan ini, dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa menderitanya Arabella. Dan begitulah Marchioness semakin menjauh dari putrinya yang lain. Bahkan ketika Anita mencoba mendekat, dia diperlakukan dengan permusuhan. Marchioness tidak segan-segan mengatakan bahwa segala sesuatu yang dinikmati dan didapatkan Anita seharusnya menjadi milik Arabella. Setelah hilangnya Arabella Markis dan istrinya terpaksa memiliki anak lagi untuk melanjutkan garis keturunan. Anak itu adalah Anita, tetapi karena mereka terpaksa memiliki putri kedua, mereka tidak bisa mencintainya. Dan mereka akhirnya merasa semakin bersalah karena telah kehilangan Arabella. Anita kemudian tumbuh di lingkungan di mana tidak hanya orang tuanya yang terus-menerus berbicara tentang dan merindukan Arabella, tetapi juga semua pelayan dan staf di mansion. Aku terus-menerus mendengar mereka mengatakan bahwa Arabella mungkin akan lebih cocok mengenakan gaun itu jika dia masih hidup, atau bahwa karena dia memiliki rambut perak seperti ibunya, warna gaun itu akan terlihat sempurna pada Arabella. Bagaimanapun juga, semua orang menyalahkan atau membandingkan Anita dengan Arabella yang hilang, kecuali satu orang Akson. Dia adalah putra Adipati Agung Lukeade dan juga tunangan Anita. Dia menganggapnya sebagai satu-satunya temannya. Setiap kali Arabella palsu lainnya muncul di mansion dan akhirnya menyalahkan orang tuanya, Akson akan mengundang Anita ke mansionnya agar mereka bisa minum kopi di sana. Dia benar-benar merasa seperti Anita, seorang pribadi, dan bukan hanya saudara perempuan Arabella atau gadis yang mencuri segalanya dari Arabella. Namun suatu hari seolah-olah untuk menghargai semua upaya yang telah dilakukan orang tuanya Arabella, yang asli akhirnya muncul. Itu dikonfirmasi sebagai dirinya melalui relik kekaisaran. Dan karena dia telah hilang selama 19 tahun, orang tuanya sangat gembira atas kepulangannya kecuali Anita. Karena dia selalu tahu hari ini akan tiba dan lalu apa yang akan terjadi padanya. Mansion itu dengan cepat dilanda kekacauan dengan Marchioness menuntut agar semuanya diubah. Warnanya dibuat lebih cerah, lebih hidup semua agar Arabella merasa aman. Mereka terus-menerus khawatir tentang apa yang akan dia makan, apa yang dia suka makan, berapa banyak yang harus dia makan, dan memanjakannya dalam segala hal. Jelas bahkan dengan kembalinya Arabella, perbandingan tidak berhenti dan setiap kali ibunya memilih sesuatu untuk putrinya yang kembali, dia akan selalu mengatakan bahwa itu harus lebih baik dari milik Anita dan selalu menekankan bahwa Arabella adalah pemilik sejati, semua perhiasan, dan segala sesuatu di keluarga itu. Dalam upaya mereka untuk memberikan yang terbaik hanya kepada Arabella ini, termasuk segala sesuatu yang tidak pernah dimiliki Anita dan juga hal-hal yang sudah dimilikinya. Orang tuanya sedang berbicara di ruang tamu tentang bagaimana mereka akan berhasil memutuskan pertunangan Anita dengan putra Adipati Agung, tetapi mereka tidak tahu bahwa Anita mendengarkan semuanya. Karena Adipati Agung sendiri yang melamar pertunangan itu, mereka tidak begitu yakin bagaimana cara memutuskannya. Namun nama Anita tidak pernah disebutkan secara spesifik, hanya putri Markis Reinhardt. Bagi Marchioness jelas bahwa jika Arabella tidak hilang, dialah yang akan menikah dengan keluarga Adipati Agung. Dan itulah mengapa mereka harus melakukan segalanya
untuk memastikan dia mendapatkan tempatnya yang seharusnya. Menjadi emosional, Marchioness bahkan mengatakan bahwa Bella pantas mendapatkan yang terbaik dan dia akan memastikan Bella mendapatkannya. Karena hatinya hancur mengetahui semua itu adalah milik Bella dan sekarang dia sudah kembali. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Markis memeluknya dan berkata, dia mengerti dan merasakan hal yang sama. Dia tidak pernah ingin Anita menikah dengan putra Adipati Agung. Dan karena Arabella jauh lebih pantas menjadi nyonya sejati rumah itu daripada Anita, mereka harus melakukan segalanya untuk mewujudkannya. Karena Anita seharusnya tinggal di rumah saja dan mengurus bisnis keluarga. Sementara itu, Anita yang malang berada di luar mendengarkan kegilaan dua orang gila yang melahirkannya ke dunia ini. Keesokan harinya, Anita kembali bersama Akson dan dia memanggilnya menyadari bahwa Anita sangat terganggu hari itu. Dia segera meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sangat sibuk dan itulah mengapa dia harus menolak beberapa kencan yang dia sarankan. Tak lama kemudian, mereka diinterupsi oleh seseorang yang mengetuk pintu dan Akson bertanya, apakah dia sedang menunggu orang lain selain dirinya? Dia bilang tidak, tetapi karena orang itu tidak berhenti mengetuk pintu, dia meminta izin. Tepatnya, untuk melihat apa yang terjadi, dia membuka pintu. Dia berhadapan langsung dengan ibu dan Arabella, dan ibunya memintanya untuk memperkenalkan Arabella kepada Lord Axian karena dia adalah adiknya. Dia pasti juga ingin bertemu dengannya. Anita tahu persis apa yang ibunya coba lakukan, tetapi dia tidak lagi peduli jika mereka mengambil segalanya darinya. Lagi pula, dia tahu sejak kecil bahwa semua itu sebenarnya bukan miliknya sejak awal. Tapi, hanya ada satu hal yang dia tolak untuk mereka ambil, yaitu Axian. Oleh karena itu, dia akan melakukan segalanya untuk mencegah keluarganya mencurinya darinya. Karena itu, Anita tidak bisa menjawab Axian tidak mengerti mengapa dia berdiri di depan pintu. Dia bertanya siapa itu, tetapi dia hanya memintanya menunggu sebentar dan menutup pintu kamar sambil berbicara dengan ibunya mengatakan bahwa dia menolak untuk memperkenalkan adiknya kepada Axion. Jelas ibunya terkejut dan sangat kesal. Bagaimana dia bisa melakukan itu pada adiknya sendiri? Meskipun Arabella mencoba meyakinkan ibunya untuk menghentikannya, wanita itu tidak berhenti dan bahkan mengatakan kepada Anita bahwa dia sangat egois. Tapi Anita memotongnya dan mengatakan bahwa tidak peduli seberapa besar rasa kasihan yang dia atau ibunya rasakan untuk Arabella, dia tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke acara minum teh sore yang sedang dia lakukan dengan Axiom dan memaksakan putrinya padanya seperti itu karena dia bersikap sangat tidak sopan kepada putra Adipati Agung. Ibunya terus meremehkannya mengatakan betapa egoisnya dia dan betapa buruknya dia memperlakukan adiknya. Dan pada saat itu, Arabella tidak tahu harus berbuat apa, mulai merasa tidak enak badan dan memanggil ibunya sampai dia pingsan, membuat ibunya mengalihkan semua perhatian padanya. Melihat situasi ini, Anita menjadi gugup dan berlari untuk memanggil dokter. Namun saat dia berbelok, di sudut dia berhadapan langsung dengan seorang pelayan yang membawa vas bunga. Pelayan itu bertanya apa yang terjadi dan mengapa dia berlari, dan Anita hanya bisa menyuruhnya memanggil dokter karena Arabella baru saja pingsan di depan ruang tamu. Pelayan itu dengan panik menjatuhkan vas dan mengatakan dia akan segera memanggil dokter, khawatir akan kesehatan Arabella. Masih gugup, sang protagonis teringat bahwa pada hari Arabella kembali ke rumah seorang dokter memeriksanya dan mengatakan tidak ada yang salah dengan kesehatannya. Jadi bagaimana dia bisa pingsan begitu saja? Setelah kembali ke ruang tamu, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di pintu dan pintu itu tertutup. Dan saat itulah dia sadar mungkin ini adalah rencananya sejak awal. Di dalam ruangan Axian yang malang, tidak mengerti apa-apa tentang pergantian ini.
Seorang gadis baru saja tiba di sini dan Arabella bersikap sangat manis, mengatakan dia sangat menyesal telah mengganggu minum teh, tetapi Anita akan segera kembali. Dia sepertinya tidak terlalu memperhatikan dan hanya menunggu Anita kembali. Arabella berpikir situasi ini akan jauh lebih mudah untuk diatur agar bisa berbicara dengannya, karena ibunya mengatakan dia adalah bangsawan muda yang sangat sopan. Tapi dia tampak sedikit menakutkan di depannya. Dia berpikir Anita terlalu lama, karena dia mungkin terkejut saat melihat Arabella seperti itu. Jadi dia mungkin tidak akan pergi lama. Dan sebenarnya yang terjadi adalah begitu Arabella sadar, dia bertanya di mana Anita. Tapi ibunya menyuruhnya untuk tidak khawatir bahwa ini sempurna, dan dia hanya perlu masuk ke kamar dan memperkenalkan diri kepada Lord Axian. Arabella mencoba bertanya, apa maksudnya aku masuk begitu saja dan di mana adikku? Tapi ibunya akhirnya mendesaknya dan mengatakan bahwa Anita akan segera kembali, dan itulah mengapa dia berada dalam situasi yang agak memalukan ini. Menyadari bahwa apa yang dikatakan Anita benar, bahwa agak tidak sopan jika dia mungkin marah padanya karena menerobos masuk begitu saja dan memperkenalkan diri dia hanya ingin lari dari tempat itu. Tapi dia ingat bahwa orang tuanya menekankan padanya bahwa dia harus membuat kesan yang baik pada putra Adipati Agung dan bahwa dia harus menyukainya. Dia mencoba lagi untuk melihat apakah situasinya membaik dan meminta maaf kepadanya karena membuat situasi sedikit tidak nyaman. Dia hanya menjawab bahwa dia tidak perlu meminta maaf dan dia bahkan tidak punya alasan untuk meminta maaf karena dia tahu bukan dia yang bersikeras pada pertemuan yang tidak diatur ini. Saat itulah dia menyadari bahwa dia mungkin telah mendengar semua teriakan di luar, tetapi sebelum dia bisa menyimpulkan apapun dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa seperti yang dia sendiri katakan, Anita akan segera kembali. Saat dia tersenyum, melihat ke pintu, dan Arabella menyadari bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Anita di luar. Anita masih di sana berpikir bahwa Arabella melakukan semua ini hanya untuk membuatnya terlihat bodoh dan berhasil berbicara dengan Axion, yang persis seperti yang ibunya inginkan agar dia berbagi semua miliknya dengan saudara perempuannya apapun itu. Di rumah besar ini, semua orang menyalahkannya dan memandangnya seolah-olah dia adalah seseorang yang hanya mencuri semua milik Arabella. Apakah dia harus menyerahkan semua yang dia miliki kepada Arabella agar diterima di rumah ini? Setelah mengetuk pintu dan melihat Axion di kejauhan, dia berpikir bahwa dialah satu-satunya yang masih bisa dia sebut miliknya. Apakah dia bahkan harus melepaskan tunangannya? Begitu dia masuk, Arabella menghampirinya dan meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Tapi dalam benak Anita, dia masih berpikir bahwa saudara perempuannya ada di sana karena dia merencanakan segalanya agar ini terjadi. Arabella tersenyum lebar sambil memegang tangan Anita dan bertanya di mana dia berada, mengatakan mereka menunggunya. Dia melihat Axion dan Anita mengatakan bahwa mungkin dia harus pamit. Mendengar itu, Arabella menjadi senang dan bertanya apakah dia benar-benar bisa. Dan dia berterima kasih kepada Anita karena dia sedikit takut untuk tinggal di tempat itu. Pergi sambil tersenyum, dia mengatakan agar mereka memiliki hari yang baik. Anita hanya bisa berpikir bahwa ini sangat aneh. Bagaimanapun Arabella adalah orang yang selalu berjuang dalam hidupnya karena kemiskinan. Sementara dia selalu menikmati kemewahan karena terlahir di keluarga bangsawan. Namun Anita jelas terlihat jauh lebih bahagia dan bersemangat daripada dirinya saat melihat Arabella telah pergi. Anita menoleh ke Axion dan meminta maaf atas seluruh situasi yang diciptakan ibunya. Dia hanya tersenyum dan berkata, itu sama sekali bukan masalah, tetapi Anita masih sedikit kesal dan meminta maaf lagi. Mengatakan dia yakin harus mengakhiri pertemuan mereka untuk hari ini. Axion hanya setuju berdiri dan berkata bahwa lain kali dia ingin mengundangnya ke rumahnya.
Dan tentu saja dia mengerti pesannya, yaitu dia mencoba memanggilnya pergi dari tempat ini. Dia mengonfirmasi mengatakan bahwa besok sore dia akan mengirimkan undangannya. Dia menjadi sangat senang dan berterima kasih padanya, mengetahui bahwa isyarat ini justru untuk menjauhkannya dari kegilaan dan perlakuan buruk yang telah dia alami, terutama sejak kembalinya Arabella. Kemudian saat makan malam, Markis bertanya apakah makanannya sesuai selera Bella. Tentu saja dia berterima kasih dan ibunya memintanya untuk makan lebih banyak. Karena dia sangat kurus, Bella memperhatikan bahwa Anita tidak makan daging sama sekali dan hanya makan salad. Dia bertanya apakah kakaknya mencoba mengontrol berat badannya, meskipun itu tidak terlihat perlu karena dia cukup kurus. Sebelum Anita bisa menjawab, ibunya menyela, mengatakan bahwa Anita tidak pernah menjadi orang yang makan banyak. Tapi yang lebih penting dari itu adalah agar Bella sendiri makan lebih banyak dan menambah sedikit berat badan. Markis setuju dengan istrinya dan berkata bahwa memang dia perlu makan lebih banyak nutrisi dan menambah sedikit berat badan. Bella hanya setuju meminta maaf karena mengangkat topik tersebut. Tapi orang tuanya menegaskan bahwa bukan dia yang salah, melainkan mereka. Karena mereka selalu hidup dengan banyak makanan, sementara dia kelaparan. Mereka mencoba membuat Anita setuju dengan situasi ini, tetapi fakta bahwa dia tidak langsung menanggapi sudah membuat mereka memandangnya dengan curiga. Dan kemudian, argumen Markis dimulai mengatakan bahwa dia mendengar dengan sangat jelas bagaimana dia memperlakukan adiknya hari ini dan bagaimana dia bisa begitu kasar kepada seseorang yang menderita, sementara dia menikmati semua kemewahan makanan dan pakaian. Yang seharusnya ia rasakan adalah belas kasihan pada adiknya, bukan memperlakukannya dengan tenang seperti itu. Anita selesai makan saladnya dan berkata, "Meskipun aku mengerti, kamu pasti merasa bersalah atas cara Arabella dibesarkan. Tolong jangan jadikan aku alat untuk meredakan penyesalanmu." Dan itu sudah cukup membuat keduanya sangat marah. Ayahnya membentaknya, tapi sebelum keadaan memburuk, ia memutuskan untuk bangkit agar mereka berdua bisa melanjutkan bermain rumah-rumahan dengan putri kesayangan mereka, meskipun mereka berteriak memintanya kembali. Karena keberaniannya mengatakan semua itu dan pergi, Anita hanya berjalan menjauh tanpa menoleh sedikit pun merasa gugup dengan situasi tersebut. Arabella akhirnya membuat kesalahan dan menjatuhkan piringnya ke lantai. Ibunya memberitahu suaminya agar tidak berteriak di meja makan, terutama di hadapan Arabella. Karena itu membuatnya takut. Arabella mulai meminta maaf karena telah melakukan itu dan menumpahkan semua makanan ke lantai. Tapi tentu saja semua orang datang untuk mengatakan bahwa bukan salahnya dan mereka hanya khawatir apakah perkataan Anita melukai perasaannya. Jadi ia tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Pada saat itu, ibunya bertanya, apakah suaminya akan membiarkan Anita begitu saja melakukan semua ini dan tidak menerima hukuman apapun. Dengan cepat, ia meminta pelayan untuk memberitahu Anita agar menemuinya di kantornya di perpustakaan dalam 1 jam. Anita tahu ia harus bertemu ayahnya dalam 1 jam, tapi ia juga tahu bahwa ayahnya akan menghabiskan setidaknya 2 jam untuk memanjakan putri kecil kesayangannya. Jadi ia hanya pergi membaca sebuah buku tentang pendirian kekaisaran. Buku itu memang bukan buku yang super menarik, tapi Anita menyukainya, terutama karena buku itu membahas tentang Danau Alcante. Alcante adalah roh hewan yang membantu kaisar pertama mendirikan kekaisaran dan konon ia berasal dari danau itu. Untuk beberapa alasan, hanya memikirkan danau itu membuat Anita merasa jauh lebih baik utamanya. Ia menyelamatkan seorang wanita muda dari danau, dan saat pergi, ia berhadapan muka dengan seorang anak laki-laki yang matanya berwarna air, karena itu mengingatkannya pada orang yang ia temui di sana dalam kenangan masa kecilnya. 8 tahun lalu saat minum teh sore, beberapa wanita bangsawan muda sedang mengobrol. Di antara mereka adalah Anita Renard,
yang saat itu baru berusia 9 tahun. Salah satu gadis bertanya, "Mengapa Anita terus menatap danau sepanjang waktu? Mungkinkah dia bosan?" Itu adalah Rachel Solway, putri tertua dari Pangeran Solway. Anita mencoba mengatakan bahwa dia memperhatikan, tetapi Solway bertanya, jika memang begitu, apa hal terakhir yang dia dengar? Anita menyadari dia ketahuan melamun saat yang lain berbicara. Namun, dia memang mendengarkan dan mengulang persis apa yang telah dibicarakan para gadis sebelumnya, yaitu Nona Solway bertanya tentang bunga bernama Robana yang keharumannya sekuat keindahannya. Solway merasa malu karena dia menyadari Anita benar-benar memperhatikan, meskipun kelihatannya tidak begitu. Dan yang diinginkan sang protagonis hanyalah meninggalkan tempat membosankan itu secepat mungkin. Taman tepat di belakang Danau Alcante adalah tempat pertemuan umum bagi para wanita bangsawan, terutama untuk minum teh sore, dan itulah tepatnya mengapa Anita bergabung dengan mereka, karena dia ingin pergi ke danau. Sebuah suara berbicara kepadanya, menunjukkan bahwa gadis lain terus menatap dan menyarankan agar mungkin Anita harus mencoba berteman dengannya. Tapi Anita berpikir dalam hati bahwa mereka tidak benar-benar ingin menjadi temannya. Mereka hanya ingin mendekati keluarganya. Suara yang berbicara kepadanya secara telepati adalah milik roh tingkat rendah yang hanya bisa dia lihat. Dia bertemu roh itu 2 tahun lalu tepat saat dia berada di dekat Danau Alcante. Dan dia menyadari bahwa setiap kali dia berada di dekat tempat itu, dia bisa mendengar suara roh itu. Itulah mengapa dia sering datang ke danau. Namun dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang roh itu, takut jika orang tuanya tahu, mereka akan mencoba menggunakannya untuk menemukan di mana Arabella berada. Fakta bahwa hanya dia yang bisa mendengar dan berbicara dengan roh itu membuatnya penasaran. Tapi sebelum dia bisa merenung lebih jauh, suara itu memperingatkan bahwa seseorang sepertinya telah jatuh ke danau. Anita bertanya, apakah tidak ada orang di dekat sana yang bisa membantu, tetapi roh itu mengatakan tidak dan bahwa orang itu mulai kehilangan kesadaran. Mereka membutuhkan bantuan segera. Khawatir, Anita berdiri dan berpikir dia harus memberitahu para gadis bahwa mereka harus pergi berjalan-jalan. Tapi penjelasan itu bisa memakan waktu terlalu lama dan orang di danau itu mungkin tidak akan selamat. Jadi tanpa membuang waktu dia hanya berkata akan berjalan di tepi danau dan bergegas pergi. Roh itu membimbingnya ke tempat orang itu jatuh. Yang mengkhawatirkan Anita adalah dia tidak bisa melihat siapapun, mungkin terlalu dalam di bawah air. Meskipun takut, dia melepas sepatunya dan meminta roh itu memanggil seseorang ke tempat itu. Ketika mereka melihat sepatunya, mereka akan tahu kemana harus pergi. Roh itu mencoba menghentikannya masuk ke dalam air. Anehnya, aku tidak yakin mengapa roh itu menyuruhnya membantu jika tidak ingin dia masuk. Tapi Anita tidak mendengarkan dan melompat ke danau. Dia melihat seorang wanita berambut pirang tenggelam di bawah permukaan. Saat dia mendekat, dia menyadari wanita itu cukup berat dan dia mungkin tidak bisa menariknya sendirian. Dia khawatir apakah ada yang akan datang tepat waktu untuk membantu. Karena dia juga bisa tenggelam, tiba-tiba sebuah pilar air terbentuk, membantu Anita dan wanita itu naik ke permukaan. Secepat mungkin, setelah mereka muncul, beberapa orang datang berlari khawatir tentang apa yang telah terjadi. Rupanya wanita muda yang diselamatkan Anita adalah Adipati Agung Lakade. Dengan semua pelayan yang khawatir tentang Adipati Agung, sebuah suara menarik perhatian Anita, berterima kasih padanya atas bantuannya. Dan memperkenalkan diri sebagai Aksian Lakade, dia tidak tahu bagaimana dia bisa membalasnya. Dan begitulah Anita bertemu Aksian untuk pertama kalinya dengan menyelamatkan ibunya. Mengingat kembali hal itu, dia bertanya-tanya apakah dia bahkan menyebutkan namanya hari itu. Namun, entah bagaimana Aksian berhasil mengetahui siapa dia dan mengiriminya surat. Melihat bahwa sudah cukup lama berlalu sejak dia berada di perpustakaan, dia memutuskan untuk pergi ke kantor ayahnya.
Sekali lagi, orang tua hebat dalam cerita ini sedang berdebat tentang Gucci Dora dan Anita. Tiba tepat waktu untuk mendengar semua yang mereka diskusikan. Bagaimana Arabella pingsan sebelumnya hari itu, tetapi dokter tidak dapat menentukan penyebabnya. Oleh karena itu, mereka harus memutuskan pertunangan Anita sesegera mungkin, karena jika ada rumor yang menyebar bahwa Arabella sakit, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menikahi Adipati Agung. Markis bertanya-tanya, apakah mungkin Arabella bisa menikahi pangeran saja? Namun Marchioness tampaknya tidak terlalu menyukai ide itu. Lagi pula, pangeran dikenal kejam dan terlalu berpengalaman dengan wanita, dan masih ada risiko mereka akan berakhir seperti keluarga permaisuri. Karena pangeran bukan pilihan, dan entah mengapa mereka merasa perlu menebus waktu Arabella yang hilang dengan segala cara. Markis kemudian datang dengan rencana yang sangat baik, meskipun tidak juga. Idenya adalah membuat permaisuri memperhatikan Anita, membuatnya terlihat sebagai pasangan yang cocok untuk pangeran. Dengan begitu, pertunangan Anita dengan Adipati Agung akan putus, dan menggunakan patah hatinya sebagai alasan mereka juga bisa menolak lamaran pangeran. Setidaknya itu benar. Mereka tidak akan menyerahkan gadis itu kepada pria yang tidur dengan semua orang. Tetapi, sejujurnya, saya pikir mereka lebih khawatir tentang masa depan mereka sendiri dan bukan tentang Anita sang protagonis. Setelah mendengar semua omong kosong ini, dia menyadari bahwa meskipun dia telah melakukan segalanya untuk keluarganya, mereka sama sekali tidak peduli padanya. Dan dia sama sekali tidak bisa mengerti mengapa ayahnya memperlakukannya seperti ini. Yakin bahwa pertunangan antara keluarganya dan Adipati Agung ini ditawarkan kepada keluarga. Namun ayahnya lupa bahwa sebenarnya ini terjadi justru karena dia menyelamatkan Adipati Agung wanita. Anita mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ayahnya percaya bahwa bahkan setelah semua yang mereka lakukan ini, dia akan tetap menjadi putri yang patuh dan setia kepada keluarga ini yang sama sekali tidak masuk akal. Karena bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun di sini yang menganggapnya sebagai bagian dari keluarga Reinhardt. Dia sendiri menunjukkan bahwa dia tidak mirip dengan salah satu dari mereka, meskipun saya sedikit tidak setuju. Karena baik dia maupun Markis, dia memiliki rambut coklat dan mata merah. Namun tampaknya bahkan garis keturunannya menjadi subjek keraguan di antara orang-orang di sekitarnya. Dan setelah Arabella kembali, dia terlihat persis seperti ibunya. Desas-desus semakin memburuk saat dia sedang melamun. Dia tidak sengaja mendengar para pelayan bergosip saat bekerja mengatakan bahwa Nona Arabella jelas sangat mirip dengan orang tuanya. Sementara itu, Nona Anita sama sekali tidak mirip dengan mereka. Dan mereka bahkan menyarankan bahwa mungkin dia sebenarnya bukan bangsawan sejak awal. Namun Anita memergoki mereka yang membuat para pelayan panik. Dia memberitahu mereka betapa ceroboh dan lancangnya mereka mengatakan hal ini. Di rumah Anita, mereka mencoba meminta maaf, tetapi Anita tidak mundur. Dia dengan tegas menyuruh mereka untuk segera meninggalkan rumah. Dia bahkan sengaja memberitahu ibunya bahwa pelayan-pelayannya sendiri telah membicarakan keburukan tuan mereka. Mereka memohon ampun, tetapi Anita tidak menghiraukan mereka dan pergi begitu saja tanpa berpikir dua kali. Semakin terasa seperti mereka mempertanyakan tempatnya yang sah di rumah besar itu. Dan jika dia tidak bertindak cepat, dia akan kehilangan segalanya dari Arabella, posisinya, pertunangannya, dan bahkan Aksion. Jadi dia memantapkan hatinya, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kemudian di kamar Anita seseorang mengetuk pintu. Dia menyuruh orang itu masuk. Seorang pelayan yang bersemangat masuk mengatakan bahwa Rick Elmond dari Ksatria Lakade ada di rumah besar itu. Ini adalah Hare, pelayan pribadi Anita. Dia adalah satu-satunya yang memperlakukan sang protagonis dengan baik. Namun ini mungkin hanya karena Anita selalu memberinya hadiah dengan murah hati yang dia lakukan.
saat ini juga memberinya jepit rambut atas informasi berharga itu. Hare senang karena selalu mengikuti perintah Anita, karena Anita selalu memberinya imbalan yang besar, tidak seperti pelayan lain yang secara membabi buta melayani Arabella yang polos yang menurut Hare agak aneh. Bagaimana dia bisa begitu polos, padahal dia tumbuh dalam kemiskinan? Bukankah seharusnya Nona Anita yang bersikap seperti seseorang yang dibesarkan dalam bola kristal? Anita pergi menemui Ksatria Lakat, memang mengharapkan undangan yang telah ditawarkan Adipati Agung kepadanya. Dia bersemangat melihat Tuan Elmond yang juga senang bertemu dengannya lagi. Dia menyerahkan surat kepadanya saat Anita mengatakan senang melihatnya, terutama karena dia baru kembali dari wilayah utara. Meskipun dia tidak menyangka dialah yang mengantarkan undangan dia, kemudian menjelaskan bahwa dia datang justru karena ingin bertemu Nona Anita. Dia mengundangnya minum teh dan bertanya bagaimana keadaan di wilayah utara. Dia mengatakan bahwa meskipun itu perselisihan kecil, dia masih belum terbiasa dengan dinginnya di sana. Wilayah utara terkenal di seluruh kekaisaran karena suhunya yang membekukan bahkan di tengah musim panas. Rasanya seperti awal musim dingin, membuat tanah tidak cocok untuk menanam apapun. Namun tambang yang luas di daerah itu telah menyebabkan perselisihan atas wilayah tersebut. Biasanya, kaisar yang akan menyelesaikan masalah semacam itu. Karena ini, wilayah utara dia selalu mengirim prajurit Adipati Agung sebagai gantinya. Anita mengingat percakapan yang pernah dia lakukan dengan Aksian. Ketika dia bertanya mengapa keluarganya tidak pernah mempertanyakan perintah kaisar, karena mereka cukup kuat untuk menolaknya. Aksian menjelaskan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang mereka cari di wilayah utara. Dan ditugaskan menangani konflik di sana, memberikan alasan untuk melanjutkan pencarian mereka tanpa menimbulkan kecurigaan kaisar. Itulah mengapa tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Kembali ke percakapan saat ini, Anita bertanya-tanya apakah mereka sudah menemukan barang itu. Melanjutkan, sang protagonis bertanya, apakah Elmond berencana untuk kembali ke wilayah Adipati Agung sekarang setelah dia kembali dari utara? Dia menjawab bahwa dia perlu melapor kepada kaisar terlebih dahulu sebelum dia bisa melanjutkan. Seseorang mulai berteriak menanyakan apakah ada anggota keluarga Lafayette di rumah besar itu dan mengapa dia tidak diberitahu. Tentu saja itu ibunya yang gila menggedor pintu mengatakan dia ingin berbicara dengan Anita. Anita kemudian menyuruhnya masuk dan dengan segala dramanya dia bertanya mengapa Anita tidak memberitahunya bahwa mereka punya tamu. Elmond berdiri dan dengan sopan menyapa Marchioness. Dia terkejut bahwa wakil komandan pasukan Lockhart datang secara pribadi hanya untuk mengantarkan undangan dan meminta maaf atas putrinya yang menyebabkan begitu banyak masalah. Secara alami Elmond yang sopan mengatakan itu sama sekali bukan masalah dan bahwa kesatria manapun akan senang memenuhi permintaan jika itu melibatkan Nona Anita. Ibunya menyadari mungkin tidak mudah untuk memecah belah keduanya. Berkomentar bahwa dia tidak tahu Anita begitu dekat dengan prajurit Archduke. Elmond menjawab bahwa itu bukan hanya para prajurit. Semua orang di kediaman Lockhart sangat menghormati Lady Anita sejak dia menyelamatkan Archduchess. Tentu saja, Viper tidak menyia-nyiakan waktu sedetik pun dan berkomentar bahwa itu terjadi 8 tahun lalu. Dan dia mendengar bahwa berkat dokterlah Archduchess selamat. Bukan Anita, tapi Elmond. Kita tidak datang untuk bermain dan menatapnya dengan tatapan yang mengatakan, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Dia sama sekali mengabaikan tatapan tajam Elmond dan mengalihkan perhatiannya ke surat undangan di meja. Dia mencoba meraih surat itu, mengatakan dia ingin tahu apa yang ditulis Lord Aksian. Tapi Anita lebih cepat, dia meminta maaf kepada ibunya dan mengatakan bahwa dia sendiri belum membacanya dan akan tidak sopan jika orang lain membacanya terlebih dahulu, padahal itu tidak ditujukan kepada mereka. Anita memutuskan untuk membuka surat itu saat itu juga, dan saat dia melakukannya,
dia mencium aroma mawar yang lezat. Axian telah menaruh kelopak bunga di dalamnya. Undangan itu berbunyi, "Anita yang terkasih, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya untuk minum teh sore di Taman Danau di perkebunan dalam 1 minggu. Saya akan senang dengan kehadiran Anda. Sahabatmu Axian." Anita tersenyum setelah membaca surat itu dan memberitahu Elmond bahwa dia akan hadir dan dia boleh memberitahu Axian. Sementara itu, ibunya sudah merencanakan bagaimana mengirim Arabella bersama Anita ke pertemuan itu. Yakin bahwa begitu Archduchess melihat Arabella, dia akan menyadari betapa jauh lebih cocoknya Arabella sebagai pasangan untuk putranya. Marchioness mulai menjalankan rencananya dengan mengungkapkan kekhawatiran untuk Arabella, mengatakan bahwa sementara Anita memiliki kesempatan untuk bersosialisasi sejak kecil, Arabella tidak pernah memiliki kesempatan yang sama. Anita bahkan tidak repot-repot berdebat karena keputusasaan ibunya untuk menjadikan Arabella tunangan Axiom sangat jelas, dan karena itu praktis tidak mungkin Anita memutuskan itu tidak sepadan dengan tenaganya yang menyenangkan Marchioness. Dia bilang dia tidak keberatan membawa Arabella, tapi dia tidak tahu apakah Arabella mau pergi. Marchioness sesenang dengan undangan itu, bertanya kepada Tuan Elmond, apakah itu mungkin, dan dia mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah. Arabella bisa bergabung dengan pertemuan itu, tapi dia harus pergi sekarang karena dia masih harus melapor ke istana kekaisaran. Begitu dia pergi, Marchioness memberitahu Anita bahwa mereka perlu bicara, karena dia menemukan bahwa Anita memecat beberapa pelayan tanpa izinnya, dan yang lebih buruk lagi, salah satu dari mereka adalah pelayan pribadinya. Anita menjawab dengan jijik mengatakan mereka berbicara buruk tentang tuan mereka dan karena itu tidak bisa dipercaya. Ibunya bersikeras bahwa dia tidak bisa begitu saja mengusir mereka tanpa bertanya. Dengan pura-pura khawatir, Anita mengatakan itu semua demi kebaikan ibunya sendiri karena dia tahu ibunya tidak menyukai pelayan seperti itu. Kita biasanya akhirnya menceritakan kepada orang lain apa yang terjadi di mansion sih. Marchioness mengabaikan masalah itu dan mengatakan ada hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan, menyebutkan bahwa Arabella akan mengunjungi permaisuri dalam 10 hari dan dia ingin Anita menemaninya. Karena Arabella belum pernah menghadiri minum teh sore, sebelumnya Anita perlu pergi untuk membantunya. Sang protagonis sudah tahu rencana kecil ibunya untuk membuat permaisuri menyatakan Anita sebagai pengantin yang sempurna untuk pangeran. Dan jika permaisuri benar-benar ikut campur memutuskan pertunangan Anita dengan Axian, bisa mulai menjadi kenyataan. Itulah mengapa dia ingin menghindarinya dengan segala cara. Anita bertanya kepada ibunya, apakah dia tidak seharusnya meminta izin permaisuri terlebih dahulu. Tapi tentu saja Marchioness sudah selangkah lebih maju dan permaisuri sudah mengizinkannya. Dan sebagai penutup, dia bahkan bertanya kepada Anita, apakah dia menyadari bahwa pertunangannya awalnya ditujukan untuk Bella. Dia seharusnya berhenti berfantasi tentang sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian di mansion Lakade Axian dan ibunya sedang berbincang sambil minum teh. Dan dia menyebutkan telah mendengar bahwa dia baru-baru ini mengunjungi Anita. Dia bertanya-tanya, apakah keadaan di rumah Anita masih sama? Jelas tidak ada yang berubah dan dia khawatir apakah orang-orang itu masih memperlakukannya seperti itu. Mengingat saat Anita mengatakan dia ingin bepergian jauh ketika dia dewasa. Adipati Agung menyadari betapa Anita ingin melarikan diri dari keluarganya, mengingat cara mereka memperlakukannya, telah bertanya kepada Anita saat itu, apakah dia ingin menghabiskan waktu bersama mereka di kediaman Lakade sampai dia dewasa. Jelas Anita kemudian menolak mengatakan dia tidak bisa begitu saja mengabaikan kewajibannya. Kembali ke percakapan saat ini, Adipati Agung menyesal tidak berhasil menyelamatkannya lebih awal. Dia bertanya apakah dia khawatir tentang Anita, tetapi jawabannya adalah, itu bukan kekhawatiran melainkan penyesalan. Dia seharusnya sedikit lebih mendesak
agar Anita bisa datang dan tinggal bersama mereka. Sepanjang malam di kamar Anita, dia makan sendirian karena ibunya melarangnya meninggalkannya. Sungguh luar biasa, baru kemarin mereka mengatakan harus makan bersama sebagai keluarga karena Arabella. Tapi sungguh menakjubkan betapa cepatnya mereka berubah pikiran. Seseorang mengetuk pintu Anita dan ketika dia membukanya itu adalah kepala pelayan Philip. Dia memberitahunya bahwa Tuan Reynard ingin dia datang ke kantornya. Saat dia bangkit untuk pergi ke kantor, dia menyadari kepala pelayan itu tampak tidak senang seolah ingin mengatakan lebih banyak. Merasakan hal ini, Anita bertanya, "Ada apa?" Kepala pelayan itu mengatakan dia yakin Lord Reynard mungkin akan memberinya lebih banyak pekerjaan lagi. Dia setuju dan mengatakan itu mungkin benar. Kepala pelayan itu marah karena dia masih sangat muda dan harus melakukan semua pekerjaan ini untuk keluarga. Sementara Markis dan Marchioness, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya Anita, mengatakan itu sudah cukup. Dia mengatakan bahwa dia tidak boleh membuang kariernya karena dia tahu betul apa yang akan dilakukan ayahnya jika dia mendengar apa yang dikatakan kepala pelayan itu. Dia kemungkinan akan dipecat bahkan sebelum menerima bayaran atas jasanya. Kepala pelayan terharu melihat betapa cakap dan baiknya Nona Anita pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dia harus tetap tinggal di mansion dan tidak bisa diusir karena dia menganggap Nona Anita sebagai nyonya sejatinya. Setibanya di kantor ayahnya, dia melihat ada tumpukan kertas di meja. Dia menyuruhnya membawa semua lembaran ini karena dia akan berada di rumah sepanjang hari, alih-alih bersosialisasi. Dia mungkin akan bisa menyelesaikan semuanya dalam 4 hari. Anita menyadari bahwa sejak Arabella kembali, ayahnya telah mencegahnya berpartisipasi dalam acara sosial, selalu berusaha memberinya lebih banyak pekerjaan dan menyamarkannya seolah itu kesalahannya sendiri. Ketika dia baru berusia 12 tahun, Anita mulai membantu ayahnya mengelola mansion dan tanah miliknya. 10 tahun telah berlalu sejak Anita memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarganya begitu dia dewasa tepatnya, karena dia menyadari tidak ada tempat bagi Anita Reynard di keluarga Reynard. Namun terlepas dari itu, dia selalu menganggapnya sebagai tugasnya untuk tetap menjadi anggota dan membantu administrasi sampai dia cukup dewasa. Itulah mengapa dia selalu melakukan apapun yang diminta ayahnya tanpa mengeluh. Namun hari ini, dia menyadari bahwa dia hanya melakukan pekerjaan membosankan yang orang tuanya tidak ingin lakukan. Karena Anita tetap diam, selama ini ayahnya bertanya mengapa dia tidak menjawab. Karena ini adalah tugas mudah yang bisa diselesaikan siapapun dalam waktu singkat. Pria yang mengejek itu bahkan bertanya apakah dia takut tugas ini terlalu sulit baginya. Protagonis yang luar biasa itu menjawab dengan cara yang ingin dijawab oleh siapapun yang mendengar atau membaca ini dengan kalimat berikut. Jika semudah itu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Tentu saja dia panik dan bertanya, apakah dia tidak bisa melihat bahwa dia membiarkannya melakukannya demi kebaikannya sendiri? Dan seandainya dia berpikir bahwa menjadi calon istri Adipati Agung adalah tugas yang mudah. Anita yang terinspirasi lebih lanjut menjawab bahwa ibunya sendiri, dia tidak pernah melakukan pekerjaan administratif apapun seperti nyonya rumah. Jadi dia yakin itu jarang akan berbeda di keluarga Lacour. Melemparkan semua kertas ke udara Markis, menjawab bahwa dia muak dan lelah dengan percakapan ini. Dia bilang pada usia 17 tahun dia sudah cukup dewasa untuk mengurus semua dokumen keluarga dan Anita menolak mengatakan bahwa tidak seperti dia Aksian, tidak membutuhkan bantuan untuk semua itu. Lagi pula, dia cerdas dan tahu betul bagaimana menjadi kepala keluarga. Sebagai penutup, dia bahkan meminta ayahnya untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kepala keluarga. Jelas dia marah dan mengatakan bahwa dia tidak bisa bertindak seperti ini.
Hanya karena Arabella kembali dia benar-benar sudah melewati batas. Dia menyuruhnya pergi ke kamarnya untuk merenungkan apa yang telah dia lakukan. Anita mengatakan bahwa dia memang sudah akan pergi ke sana dan membanting pintu saat dia pergi. Ayahnya duduk di sana dengan marah, memikirkan bagaimana dia berani melakukan itu. Berapa lama lagi dia harus menoleransi gadis tidak tahu berterima kasih ini. 1 minggu kemudian, di kereta menuju rumah bangsawan Lakur, Anita hanya bisa berpikir bahwa dia mengira orang tuanya akan melakukan segalanya agar hanya Arabella yang pergi ke rumah Lakur. Namun sebelum mereka berangkat, ibunya memintanya untuk menjaga Bella karena dia bisa pingsan seperti terakhir kali. Dan karena itu, mereka pergi bersama dalam kereta yang sama. Arabella memanggil kakaknya, tetapi ragu untuk berbicara. Anita memberitahunya bahwa jika dia punya sesuatu untuk dikatakan, dia harus mengatakannya dengan cepat. Dengan semua keraguan itu, dia mungkin tidak bisa mengeluarkan kata-kata sebelum mereka tiba. Arabella akhirnya mengumpulkan keberanian dan mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan ibu mereka karena dia benar-benar ingin kakaknya dan Lord Axian bahagia. Sebagai seorang adik, dia tidak punya motif tersembunyi. Sebelum dia selesai, Anita menyela dan bertanya menurut Arabella, seperti apa seharusnya hubungan persaudaraan itu. Arabella menjawab bahwa kakak beradik mungkin suka menghabiskan waktu bersama, dan jika mereka bertengkar, mereka akan berbaikan keesokan harinya. Menyadari bahwa Arabella hidup di dunianya sendiri, Anita bertanya, apakah dia pernah benar-benar mengalami hubungan persaudaraan semacam itu dengan siapapun? Dia berbicara tentang masa kecilnya di daerah kumuh, mengatakan ada sebuah keluarga yang merawatnya, dan mereka mungkin hidup dengan baik sekarang karena ayahnya setuju untuk mengirimi mereka uang sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga Arabella selama bertahun-tahun. Mengenal ayahnya, Anita sangat menyadari bahwa mereka tidak semurah hati itu. Jadi kemungkinan besar dia tidak mengirim uang sama sekali dan malah membungkam keluarga itu. Arabella terus mengatakan bahwa terlepas dari segalanya, dia tidak berniat merebut Lord Axian dari Anita. Dan sang protagonis bertanya, apakah Bella sudah membicarakan ini dengan ibu mereka? Tetapi ketika Bella menyangkalnya, Anita bertanya, apakah dia mungkin sudah memberitahu pelayan pribadinya, dan Arabella juga menjawab tidak untuk itu. Menyadari betapa rumitnya situasi ini, Anita menjelaskan bahwa kecuali dia sendiri menyatakan keinginannya dengan jelas, orang tua mereka tidak akan menyerah. Dan mungkin, bahkan jika dia mengatakan tidak menginginkannya, mereka begitu keras kepala sehingga mungkin akan mengabaikan keinginannya. Namun demikian, penting baginya untuk mengungkapkan pikirannya, karena bagaimanapun, bagaimana mereka akan tahu apa yang dia inginkan. Jika dia tidak mengungkapkan dirinya dan tidak ada gunanya memberitahu Anita, dia harus mengatakannya kepada orang-orang yang benar-benar terlibat sebelum Arabella bisa menjawab. Mereka tiba di rumah besar bermata danau, dan Anita dengan cepat keluar dari kereta, meninggalkan adiknya di belakang. Saat mereka memasuki taman rumah besar Arabella, kagum dengan betapa indahnya tempat itu, dan Axion menjawab bahwa jika dia tahu cuaca akan seindah ini, hari ini dia mungkin akan mengundang mereka ke danau saja. Arabella menjawab bahwa tempat ini luar biasa, bunga-bunganya sangat indah, dan bertanya apakah dia boleh menciumnya. Axion memberitahunya bahwa dia boleh. Sementara itu, Anita bertanya-tanya aroma seperti apa yang mungkin dimiliki bunga robina bagi Arabella. Saat Arabella mendekat untuk menciumnya, dia tiba-tiba merasa pusing dan ekspresinya menjadi aneh. Tetapi dia menutupinya dengan mengatakan bahwa aromanya memang sangat indah. Anita memperhatikan ekspresi aneh di wajahnya dan betapa pucatnya dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Arabella pingsan. Beberapa waktu kemudian, di salah satu kamar rumah besar bermata danau, Arabella terbaring
tak sadarkan diri, sementara Lord Axian menunggunya bangun. Begitu dia sadar kembali, dia terkejut melihatnya berdiri di sana. Dia bertanya, apakah dia baik-baik saja, dan merasa gugup. Dia bertanya, di mana tepatnya dia berada, dan mengapa dia berbaring di ranjang itu. Axian menjelaskan bahwa dia pingsan tiba-tiba, dan kembali bertanya, apakah dia baik-baik saja. Arabella bahkan tidak menyadari bahwa dia pingsan. Tapi sekarang dia bertanya-tanya di mana Anita. Dia menjelaskan bahwa dia keluar sebentar untuk berbicara dengan dokter tentang kondisi Arabella. Tapi dia akan segera kembali, jadi tidak perlu khawatir. Ada keheningan canggung di antara mereka. Keduanya tidak tahu harus berkata apa dan memperhatikan bagaimana dia terus menatap pintu jelas cemas menunggu kembalinya Anita. Arabella teringat kata-kata ibunya yang mengatakan bahwa Lord Axian sepertinya menyukai Arabella, tapi sekarang dia melihat betapa salahnya ibunya. Matanya hanya melembut saat menatap Anita. Dia hanya terlihat bersinar saat Anita ada di dekatnya. Arabella tahu bahwa Anita adalah orang yang baik. Dia mungkin terlihat dingin, tapi itu hanya luarnya saja. Dan yang bisa Arabella pikirkan hanyalah bahwa ini salah. Dia tidak bisa terus seperti ini. Jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Axian. Dia memulai dengan mengatakan bahwa dia sangat peduli pada Anita dan benar-benar ingin Anita bahagia, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Axian dengan lembut menjawab bahwa dia merasakan hal yang sama. Bahwa di atas segalanya, dia juga ingin Anita bahagia. Jujur saja dia terlalu manis dan tampan. Aku sangat berharap dia tetap menjadi pemeran utama pria. Aku tidak ingin ada orang lain yang menghalangi situasi ini. Bahkan Arabella menyadari bahwa dialah yang mungkin akan membuat Anita benar-benar bahagia. Di luar dokter menjelaskan kepada Anita bahwa Arabella kemungkinan menderita sensitivitas terhadap kekuatan ilahi. Biasanya ini terjadi di awal kehidupan, baik setelah lahir atau saat pertama kali seseorang bersentuhan dengan kekuatan ilahi. Tapi mengingat keadaannya Arabella mungkin belum pernah bersentuhan dengannya sebelumnya. Anita bertanya, apakah dia yakin tentang ini? Dan dia menjelaskan bahwa semua dokter yang melayani Adipati Agung sangat terlatih dalam sihir dan energi ilahi. Dia tahu keluarga kekaisaran dan keluarga Lehide sama-sama menerima kekuatan ilahi dari binatang spiritual mereka. Pengetahuan semacam itu adalah persyaratan minimum bagi dokter yang melayani keluarga. Ini membuat Anita berpikir bahwa mungkin dokter biasa tidak dapat mendeteksi sensitivitas Arabella. Mereka mungkin bahkan tidak terpikir untuk menguji hal semacam itu. Jadi orang tuanya kemungkinan besar tidak tahu apa-apa sekarang. Mereka pasti sudah tahu dia pingsan dan cemas menunggunya kembali ke rumah. Anita bertanya kepada dokter, apakah Arabella bisa bepergian dengan kereta? Dan dokter menjawab bahwa, ya dia baik-baik saja setelah sedikit istirahat. Dia bisa hidup normal. Anita berterima kasih padanya dan memintanya menyiapkan kereta untuk keberangkatan mereka. Karena Arabella mungkin sudah bangun sekarang ketika dia kembali ke kamar Anita, telah mengembangkan kebiasaan buruk, menguping melalui pintu, dan dia akhirnya mendengar Arabella dan Axian berbicara tepat saat Axian mengatakan dia merasakan hal yang sama dan tersenyum berkata, di atas segalanya. Arabella membalas senyumnya. Dia tidak tahu mereka sedang membicarakannya, tetapi satu-satunya hal yang bisa Anita pikirkan adalah betapa serasinya mereka berdua. Dia tahu bahwa bahkan jika Arabella tidak kembali pertunangannya dengan Axian, mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. 10 tahun yang lalu, dia membuat keputusan bahwa begitu dia dewasa, dia akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Reinhard, yang juga berarti pertunangannya dengan Axian akan putus. Meskipun begitu, fakta bahwa mereka mencoba mengambil satu-satunya temannya telah membuatnya sangat bertekad untuk tidak membiarkan itu terjadi. Dia bertanya-tanya apakah mungkin Axian akan memihaknya, bahkan jika mereka tidak lagi bertunangan.
Dia percaya bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan berubah, tetapi dia tidak bisa membayangkan dirinya ada tanpa dia. Karena dia adalah satu-satunya yang dia miliki di rumah Reynard, ayahnya bertanya, "Di mana Arabella?" Marchioness menjawab bahwa dia baru saja menidurkannya, jelas melampiaskan kemarahannya yang tidak perlu pada Anita. Dia bertanya mengapa dia tidak melakukan apa-apa dan membiarkan ini terjadi dengan mengejek. Dia hanya menjawab bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Lagi pula, dia bukan dokter. Bagaimana dia bisa mencegah Arabella pingsan? Markis memulai ceramah singkatnya lagi, mengatakan bahwa Bella memiliki hidup yang mengerikan. Dan tidak seperti Anita yang hidup dengan segala kemewahan, Arabella hidup di tengah kemiskinan. Dan itulah mengapa Anita sangat egois. Sebelum dia menyelesaikan pidato membosankan itu, Anita menjawab bahwa dia tidak akan pernah bisa seegois ayahnya. Dan bahwa dia mendengar ayahnya sangat pelit, sehingga dia bahkan tidak memberi imbalan kepada orang-orang yang membesarkan Arabella di daerah kumuh. Keduanya terkejut mengetahui bahwa Anita tahu ini, dan dia mengatakan bahwa Arabella mungkin percaya bahwa ayahnya mengirim uang kepada orang-orang itu. Dan sejujurnya, tambahnya siapa yang lebih patut disalahkan? Sang ibu karena telah mengirim Arabella, bahkan tahu bahwa dia bisa pingsan, atau Anita karena tidak bisa mencegah Arabella pingsan, seolah-olah pelecehan verbal belum cukup. Marchioness menampar wajah Anita. Ibunya mencoba menghentikan ayahnya, tetapi hanya menyatakan kekhawatiran bahwa Anita harus segera pergi ke istana kekaisaran. Meskipun tahu dia tidak pernah dicintai Anita, masih terkejut dengan agresi ayahnya dan kekhawatiran ibunya, meskipun karena alasan yang salah. Dan setelah itu, dia yakin bahwa dia tidak berniat memberitahu mereka tentang dokumen yang dia temukan saat melakukan pekerjaan yang ayahnya paksa dia lakukan beberapa hari yang lalu. Di masa depan, dia berencana untuk tidak memiliki hubungan lagi dengan mereka. Sementara itu, keduanya masih berdebat bahwa Markis seharusnya menunggu untuk menampar wajah putrinya sampai dia kembali dari istana. Sebelum pergi, Anita hanya berkata, "Ayah, aku harus mengutamakan diriku sendiri dulu." Dan dengan senyum, dia meninggalkan mereka yang berdebat di sana dan kembali ke kamarnya. Harry bertanya, apakah itu sakit karena terlihat sangat bengkak dan mungkin akan lebih parah besok. Dia menyarankan kepada Anita bahwa jika dia menempelkan sepotong daging mentah pada luka itu, mungkin akan sembuh lebih cepat. Anita hanya menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun juga banyak perawatan dan obat-obatan akan tiba besok pagi. Mary bertanya, apakah Nona Arabella benar-benar pingsan begitu saja? Dan semua orang khawatir karena dia sering pingsan mendadak. Anita mengingat percakapan yang dia lakukan dengan Aksion sebelum pergi dan bagaimana dia bertanya apakah dia melakukan sesuatu pada bunga-bunga itu. Dia hanya menjawab bahwa dia perlu memeriksa sesuatu. Jadi dia menaruh sedikit kekuatan ilahi ke dalam bunga-bunga itu, tetapi dia tidak tahu itu akan membuat Nona Arabella pingsan dan bertanya apakah Anita kecewa dia melakukan itu. Dan saat berbaring di tempat tidurnya, dia bertanya-tanya apa yang akan dia katakan jika dia memberitahunya bahwa dia kecewa padanya. Apakah dia hanya akan tersenyum setelah semua ini? Apa yang ditakuti Aksion dalam adegan dari beberapa tahun lalu? Para pelayan mati-matian mencari Anita, sementara dia bersembunyi di antara bunga-bunga. Dia tidak benar-benar tahu mengapa dia bersembunyi. Bagaimanapun semua orang di sana memperlakukannya dengan baik, sangat berbeda dengan apa yang biasa dia alami di rumah bangsawan Reynard. Namun entah mengapa dia merasa tidak pantas menerima kebaikan itu, terutama mengetahui ayahnya mengirimnya ke rumah bangsawan bermata danau untuk menyatukan kedua keluarga. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak merasa seperti ini, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan beban semua ini terasa mencekik. Saat itu, seorang anak laki-laki mendekat dan berkata dia akhirnya menemukannya.
dia terkejut dan menyadari bahwa Axiom telah menemukan keberadaannya. Dia bilang dia mencarinya di mana-mana, dan Anita tidak mengerti bertanya mengapa. Lagi pula, bukankah dia membencinya sejak hari dia menyelamatkan Adipati Agung dari danau? Mereka belum memiliki kesempatan lain untuk berbicara. Karena sudah terbiasa dibenci, dia tidak terlalu keberatan. Orang-orang lebih sering tidak menyukainya daripada benar-benar peduli padanya. Mendengar ini, Axiom mendekat dan memberitahunya bahwa dia tidak membencinya. Tidak mungkin dia bisa membencinya. Terkejut dengan respons anak laki-laki itu. Dia kehilangan kata-kata dan dia mengulurkan tangannya agar mereka bisa kembali bersama ke Lakate Mansion. Ini adalah kenangan yang sangat penting bagi Anita, karena ini adalah pertama kalinya seseorang mengulurkan tangan untuk membantunya. Namun saat itu, dia tidak menyadari bahwa mata Axian penuh dengan keputusasaan. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat mereka masih anak-anak, Axian terbaring sakit dan pelayan memberitahu Adipati Agung wanita bahwa dia akan berjaga semalaman untuk merawatnya, mendesak sang nyonya untuk beristirahat. Adipati Agung wanita tidak ingin meninggalkan sisi putranya. Dia pasti sudah terbiasa dengan ini, lagi pula ini terjadi setiap musim panas. Meskipun begitu sulit untuk tidak merasa kasihan padanya. Adipati Agung wanita kemudian bertanya kepada pelayan, apakah Anita sudah tidur? Pelayan menjawab bahwa dia sudah tidur, tetapi ketika dia pergi membantu Nona Anita berganti pakaian. Dia melihat beberapa memar seolah-olah dia telah dicubit berulang kali dan bahkan beberapa bekas yang terlihat seperti luka lama. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan air suci untuk mencegahnya menjadi bekas luka. Adipati Agung wanita jelas khawatir tentang apa yang mungkin dialami Anita di rumahnya sendiri, memerintahkan pelayan untuk mengambil air suci sebanyak yang diperlukan dari kuil pagi-pagi sekali. Dan untuk pertama kalinya, pelayan itu mengerti mengapa Anita selalu menolak bantuan saat berganti pakaian. Awalnya dia pikir itu hanya rasa malu, tetapi melihat semua memar di tubuhnya sekarang, semuanya masuk akal. Terlebih lagi dia mendengar bahwa keluarga Renard baru-baru ini meminta relik kekaisaran untuk melakukan tes paternitas. Meskipun relik itu tidak bisa menunjukkan 100%, apakah orang yang mengaku sebagai Arabella itu asli atau tidak. Memar-memar pada Anita itu mungkin disebabkan oleh seorang gadis yang berpura-pura menjadi Arabella. Dan jika itu benar, Adipati Agung wanita khawatir, mungkin dia harus berbicara dengan keluarga Renard. Mereka diinterupsi oleh seorang pelayan yang mengatakan bahwa Adipati Agung dipanggil ke kantor. Dan setelah meninggalkan ruangan, dia menyadari bahwa Anita sudah berdiri di luar sepanjang waktu. Dia bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan Anita mengatakan dia datang karena melihat dokter berlari ke arah sini dan menjadi khawatir. Tapi dia meminta maaf jika dia mengganggu. Adipati Agung meyakinkan Anita bahwa tidak masalah baginya untuk mengkhawatirkan Axion, tetapi dia tidak perlu khawatir karena Axion biasanya selalu sakit pada waktu seperti ini. Namun karena keluarga Adipati Agung memiliki banyak musuh, Anita harus merahasiakan ini agar tidak ada yang mengetahui kelemahannya. Anita kecil hanya setuju dan mengatakan dia tidak akan memberitahu siapapun. Ibu Maxine kemudian memutuskan untuk bertanya tentang memar-memar itu dan apakah Anita baik-baik saja. Dia hanya menjawab bahwa itu bukan apa-apa yang perlu dikhawatirkan, bahwa dia bahkan tidak repot-repot menyebutkan memar-memar itu karena tidak penting dan tidak mengganggunya. Dan Adipati Agung yang malang percaya bahwa orang tua Anita melindunginya dengan cara tertentu dan tahu apa yang terjadi. Hanya untuk memastikan, dia juga memberitahu Anita bahwa jika dia merasakan sakit penting baginya untuk memberitahu orang lain. Dan jika dia mau, dia juga bisa mengunjungi rumah besar Lakate dan tinggal lebih lama. Namun Anita menolak, mengatakan bahwa dia sangat senang, tetapi itu mungkin tidak akan mungkin.
Karena dia pernah mendengar bahwa anak-anak petani mulai menggarap tanah begitu mereka berusia 10 tahun. Dan sekarang dia sendiri berusia 10 tahun, dia percaya dia perlu belajar keras untuk bisa membantu ayahnya bekerja. Jadi, dia harus mengurus hal-hal seperti itu sendiri. Adipati Agung jelas khawatir dengan pernyataan ini, bertanya, apakah kebetulan Marquis yang memberitahunya hal itu? Dan Anita setuju khawatir, tetapi perlu menuju ke kantor. Adipati Agung meminta Anita untuk tetap di sisi Axiom untuk sementara waktu dan melihat bahwa dia setuju. Adipati Agung dengan lembut mengelus kepalanya, mengatakan bahwa dia adalah anak yang sangat baik. Mendekati ranjang Axiom, Anita menyadari bahwa tangannya sangat dingin. Sebelumnya cukup hangat ketika dia menemukannya di taman, seolah-olah dia sedikit menderita. Nita mengelus tangannya dan mengingat betapa anehnya Adipati Agung mengatakan, dia sangat baik. Lagi pula, segala yang dia tahu tentang kebaikan dia pelajari di kediaman Lacate. Melihat Axiom seperti itu, kesakitan dia tidak berharap dia bisa mengambil semua rasa sakit itu untuknya. Dia sudah terbiasa dengan rasa sakit mimpi buruk memar semuanya. Setelah beberapa waktu, Axiom terbangun dan menyadari bahwa temannya ada di sampingnya tidur sambil memegang tangannya. Cepat-cepat dia bangkit menempatkannya di tempat tidur dan menyelimutinya. Untuk membuatnya lebih nyaman melihat dia banyak bergerak, dia menduga dia mungkin sedang bermimpi buruk. Sama seperti yang dia lakukan untuknya, dia mengatakan bahwa dia ingin mengambil mimpi buruk ini untuknya dan menerapkan sedikit kekuatan ilahi agar dia tidak lagi bermimpi buruk dan hanya memiliki mimpi indah. Setelah itu, tampaknya gadis itu bisa tidur dengan tenang. Axiom memegang tangannya dan bertanya, apakah dia ingat hari mereka bertemu? Karena dia selalu memikirkan hari itu dan dia benar-benar bahagia karena dia kembali dengan selamat dari danau. Beralih ke kisah kekaisaran itu, didirikan oleh kaisar yang menerima kekuatan ilahi dari hewan rohnya. Selama proses ini, 2 kadipaten agung juga didirikan. Salah satunya diberikan kepada saudara-saudara kaisar sebagai gelar dan anak-anak mereka menerima gelar count. Kadipaten agung lainnya diberikan kepada keluarga Liechtenstein yang berasal dari putra kedua kaisar pertama. Namun kisah sebenarnya berbeda dari apa yang diceritakan sebagai mitos. Hewan roh yang dikenal telah membantu kaisar. Pertama sebenarnya menjatuhkan kutukan, mengerikan pada keluarga, kekaisaran, dan siapapun yang karena suatu alasan jatuh ke Danau Alkansi. Sumber kutukan itu berada di sana dan siapapun akan tenggelam di perairannya. Keluarga kekaisaran kemudian menempatkan penjaga di sekitar danau untuk mencegah lebih banyak kematian dan menjaga reputasi ilahi mereka. Meskipun demikian, orang-orang masih terus tenggelam di danau itu, menunjukkan bahwa hal itu tidak dapat dihindari. Namun di sanalah Axian bertemu Anita, gadis muda itu. Tidak mengetahui kutukan sebenarnya dari danau itu yang memang sudah diduga, karena itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga kekaisaran. Itu mungkin sebabnya dia tidak tahu betapa luar biasanya dia bisa selamat. Mereka yang tidak memiliki kekuatan ilahi tidak punya peluang untuk bertahan hidup di danau. Fakta bahwa Anita tidak tenggelam adalah sebuah keajaiban dan Axiom selalu bertanya-tanya, apakah roh hewan danau mungkin telah menyelamatkan Anita secara kebetulan? Namun itu tidak penting lagi. Anita telah menyelamatkan Adipati Agung, jadi dia akan memperlakukannya sebagai penyelamat keluarganya. Tapi entah mengapa dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya darinya. Dia adalah satu-satunya yang lahir dengan kekuatan ilahi di zaman ketika tidak ada yang ada selain penyembuhan. Dan karena itu, kaisar selalu menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri Axian. Demikian pula kuil suci menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan kaisar. Dan karena itu, dia selalu merasa tidak pada tempatnya di antara orang lain karena masa lalu dan kekuatannya. Jelas orang-orang baik di Kadipaten Agung tidak tahu apa yang terjadi
namun dia masih merasa seperti anomali yang tidak memiliki tempat. Dan entah mengapa dia percaya bahwa Anita memancarkan aura yang sama karena dia selalu terlihat sangat kesepian. Entah mengapa, hanya dengan melihatnya membuat dadanya sesak. Mungkin jika dia memiliki kekuatan ilahi, mereka bisa berkomunikasi lebih baik. Itulah yang dia pikirkan, sampai hari ketika Anita kecil bersembunyi dari para pelayan Kadipaten Agung. Dan entah mengapa Aksian percaya bahwa dia akan kehilangan Anita. Jadi dia mencari dengan putus asa sampai menemukannya. Dan pada saat itu, dia menyadari satu hal tidak masalah, bahwa dia tidak memiliki kekuatan ilahi seperti dirinya sekarang. Dia bahkan bersyukur bahwa Anita tidak memiliki kekuatan itu, karena itu berarti dia tidak perlu menderita hal-hal yang dia derita. Saat dia membelai wajah Anita yang sedang tidur, dia teringat hari itu ketika Anita bertanya apakah dia membencinya. Dan dia menjawabnya dalam tidurnya bahwa tidak mungkin baginya untuk membencinya, bahwa dia tidak mampu melakukan apapun untuk membuatnya kesal. Dan begitu dia berbaring di samping anak yang sedang tidur itu, dan juga tertidur, berpikir bahwa karena semua ini dia tidak bisa menanyakan hal-hal tertentu padanya. Seperti mengapa dia hampir tidak makan di meja, atau mengapa dia selalu datang sendiri, tanpa ada pelayan yang menemaninya. Saat dia memikirkan semua ini, dia mulai menangis dan bertanya-tanya, apakah wanita itu benar-benar bahagia? Kembali ke masa sekarang, setelah Anita ditampar ayahnya Hair, mengoleskan krim ke wajahnya karena sangat bengkak, dan memberitahunya bahwa Markis memerintahkan agar dia tidak meninggalkan kamarnya. Namun karena dia mengirim banyak obat, dia mungkin khawatir. Ini yang Hair pikirkan, tapi Anita tahu bahwa sebenarnya dia hanya takut jika nanti dia pergi ke istana wajahnya masih bengkak. Dan semua orang akan tahu apa yang terjadi. Hair berkomentar bahwa memarnya mungkin akan cepat hilang, itu bagus sekali. Dan juga memberitahu Anita bahwa mereka membawa air suci dari kuil. Seperti biasa, Anita mengambil beberapa koin dan menyerahkannya kepada Hair. Menyadari, Hair tidak banyak bereaksi dia, kemudian memutuskan untuk memberi sedikit lebih banyak merasa malu dengan hadiahnya. Hair mengatakan dia akan menyiapkan sarapan dan akan segera kembali membawanya kepada Nona Anita sendirian di kamarnya. Anita bertanya-tanya perasaan aneh apa yang sedang dia alami. Seolah-olah dia bermimpi yang tidak bisa dia ingat dan entah mengapa mimpi itu memiliki nuansa nostalgia. Aksion di rumahnya sedang menata bunga, Divas teringat suatu hari ketika Anita mengatakan dia punya rahasia. Dia bahkan tidak bisa memberitahunya saat mereka masih anak-anak, jadi karena itu tidak masalah jika dia juga menyimpan rahasia darinya hari itu. Mereka berjanji akan saling menceritakan segalanya, kecuali satu rahasia yang bisa mereka berdua simpan. Hari itu, salah satu rahasia yang Anita ceritakan kepadanya adalah bahwa dia bisa berbicara dengan roh, meskipun dia tidak memiliki kekuatan ilahi. Apakah adiknya akan seperti dia? Aksion terinterupsi oleh kepala pelayannya dan oleh Elmond yang masuk. Kepala pelayan itu mengatakan dia datang untuk melaporkan sesuatu. Pertama, dia akan menceritakan semua yang telah dia temukan tentang Arabella Renard. Menurut dokter, kemungkinan Arabella Renard memiliki sensitivitas yang berlebihan terhadap kekuatan ilahi. Aksion bertanya, apakah dia memiliki kekuatan ilahi, dan kepala pelayan membenarkan bahwa dia tidak memilikinya. Dia kemudian menyadari bahwa dia mungkin tidak berguna bagi keluarga. Kekaisaran yang berarti dia tidak perlu campur tangan jika keluarga kekaisaran ingin menikahkannya dengan pangeran. Aksion kemudian bertanya, siapa yang akan memimpin perayaan Hari Orang Suci tahun ini? Kepala pelayan menjawab bahwa kemungkinan besar itu adalah putra kedua Count Raun, tetapi dia yakin keluarga Renard tidak akan tinggal diam. Dan biarkan itu terjadi, Marchioness memiliki rencana untuk memperkenalkan Arabella ke kalangan bangsawan pada hari itu.
Dia kemungkinan ingin Arabella menjadi pusat perhatian hari itu dengan dia yang memimpin upacara. Maxion ingat bahwa Hari Orang Suci diadakan karena kekaisaran didirikan dengan bantuan hewan roh. Lagi-lagi dengan cerita itu, aku tidak tahan lagi. Kalian semua sudah tahu. Dan karena itu, ada 3 upacara sakral setiap 3 tahun. Anak-anak dari setiap keluarga bangsawan bergiliran memimpin upacara. Namun keluarga kekaisaran memiliki tujuan tambahan untuk upacara-upacara ini. Alasan utamanya adalah untuk menemukan siapapun yang memiliki kekuatan ilahi dan untuk memantau apakah ada orang di luar garis keturunan kekaisaran yang memiliki kekuatan tersebut. Kepala pelayan melanjutkan mengatakan bahwa upacara tahun ini sangat penting bagi keluarga Renard. Dan Elmond menambahkan bahwa dalam upacara-upacara sebelumnya, mereka selalu menolak untuk berpartisipasi, mengatakan bahwa mereka tidak akan mengirim putri kedua mereka, meskipun yang pertama belum mendapat kesempatan. Tapi sekarang putri pertama mereka telah kembali, mereka mungkin ingin berpartisipasi. Axian bertanya, apakah ada kemungkinan Arabella pingsan selama upacara? Dan kepala pelayan mengatakan hanya jika seseorang terluka dan membutuhkan kekuatan penyembuhan dari para pendeta. Jika itu tidak terjadi, kemungkinan dia pingsan sangat kecil. Namun jika itu terjadi, orang-orang akan menemukan kepekaannya. Jadi keluarga kekaisaran mungkin akan menginginkannya menikah dengan pangeran untuk menggunakannya sebagai pendeteksi kekuatan ilahi. Keluarga Renard kemungkinan akan ketakutan karena mereka mungkin akan dibantai. Sama seperti keluarga permaisuri Axian, ingat Arabella mengatakan dia ingin Anita bahagia karena dia tahu Anita jarang membiarkan orang mendekatinya. Dan sepertinya tidak terlalu mengakui saudara perempuannya, dia yakin mereka tidak dekat. Jadi fakta bahwa Arabella mengatakan itu kepadanya mungkin membuktikan dia sangat peduli pada Anita. Kepala pelayan menyadari bahwa Axian benar-benar tenggelam dalam pikiran persis apa yang sedang dipikirkannya, hanya menjawab bahwa dia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam upacara Hari Orang Suci tahun ini. Kembali ke kamar Anita, dia terkubur di bawah tumpukan kertas di tempat tidurnya. Karena meskipun mereka menguncinya, di kamarnya mereka terus memberinya pekerjaan seolah dia menjalani hidup normal. Melihat dokumen-dokumen itu, Anita menyadari bahwa ayahnya masih belum menemukan dokumen dengan perubahan itu. Atau mungkin dia hanya tidak menyadari itu tercampur dengan kertas-kertas lain. Rupanya itu adalah bukti penggelapan pajak. Sang protagonis ingat bahwa tepat setahun yang lalu, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Keluarga Renard memberikan sumbangan ke kuil setiap tahun, tetapi jumlah sumbangan tidak cocok tahun lalu, dan sejumlah besar uang hilang dari pembukuan. Merasa ini aneh, Anita memutuskan untuk mempertanyakan Markis. Saat itu, dia sudah menampar wajahnya menyuruhnya untuk tahu tempatnya, dan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat itulah Anita menyadari dia menyembunyikan sesuatu. Dia mungkin menyimpan catatan transaksi terpisah, tetapi setelah dipertanyakan, dia bersikeras menjaga dan meninjau buku besar keluarga, mencegah Anita melihat buku-buku itu setidaknya sampai sekarang. Karena sekarang dia telah memberinya banyak sekali pekerjaan, dia tidak sengaja mengirimkan bukti itu lagi. Alasan keluarga Renard diam-diam memberikan sumbangan besar ke kuil, mungkin karena sebuah relik yang dimiliki kuil yang disebut obor Ariadne. Itu adalah relik yang dikenal dapat menemukan siapapun, dan itu pasti yang membuat mereka menemukan Arabella yang asli. Hanya tersisa 4 bulan sampai audit fiskal dan penggelapan pajak Markis mungkin akan terbongkar. Kali ini dan setelah semua yang terjadi, istana kekaisaran tidak akan membiarkannya tanpa hukuman. Anita sama sekali tidak punya keinginan untuk memperbaikinya bagi mereka. Meskipun begitu, mereka bahkan tidak akan bisa menaikkan pajak wilayah untuk membayar utang mereka kepada keluarga kekaisaran. Karena denda itu hanya bisa dibayar dengan dana pribadi properti, dan itu sebenarnya bagus. Karena itu, berarti penduduk wilayah keluarga Renard tidak akan terpengaruh
selama 10 tahun ke depan. Anita bahkan tersenyum memikirkan konsekuensi bagi Marquis dan Marchioness, karena mereka tidak akan bisa membayar pelayan dan mungkin akan dicopot dari jabatan. Anita tidak ingin memikirkannya lagi. Karena itu bukan lagi salah satu kekhawatirannya. Beberapa hari kemudian, Marquis dan Marchioness memuji Arabella karena terlihat sangat cantik dengan gaun merah muda barunya, seolah-olah dibuat khusus untuknya. Arabella berterima kasih karena telah membantunya terlihat sangat cantik, dan Marquis bertanya, apakah dia ingat semua yang telah mereka diskusikan sebelumnya, terutama karena dia harus sangat berhati-hati tentang bagaimana dia akan menampilkan diri di depan permaisuri. Arabella setuju, dan dia serta ibunya turun ke pintu masuk utama mansion tempat Anita menunggu. Arabella senang melihat kakaknya, dan bahkan mengatakan bahwa dia sudah siap lebih cepat darinya, dan bahwa dia terlihat sangat cantik. Anita setuju, tetapi dia tahu bahwa sebenarnya orang tuanya telah berusaha sedikit lebih keras agar dia terlihat lebih baik karena mereka ingin permaisuri memperhatikannya. Mengkonfirmasi bahwa Marchioness bahkan berkomentar bahwa Anita perlu memakai lebih banyak bedak di wajahnya, tidak terlalu memahami alasannya. Arabella mengatakan bahwa kakaknya sudah cukup cantik, tetapi Marchioness bersikeras bahwa mereka harus sangat rapi di depan permaisuri. Anita menolak untuk memakai lebih banyak bedak di wajahnya, mengatakan dia sudah siap dan bahwa dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan mengajak Arabella untuk segera pergi. Sebelum mereka pergi, ibu mereka meminta mereka untuk menunggu, tetapi Marquis mencoba menenangkannya. Sementara Anita bertanya-tanya apa yang membuat mereka begitu gugup. Mungkin jika dia tidak punya apa-apa untuk dimalukan, dia tidak perlu segugup sekarang. Sebelum mereka berangkat, Marquis mengatakan bahwa dia punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anita sebelum mereka pergi. Namun Anita menolak dan mengatakan bahwa dia tidak tahu untuk apa dan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk didiskusikan dengannya. Dan untuk memberikan sindiran kecil itu, dia bertanya, "Tunggu sebentar, apakah itu karena pipiku yang membuat Marquis semakin jengkel?" Karena dia mengejek situasi itu. Dan Arabella tidak mengerti mengapa dia membentak Anita dan apa maksud cerita tentang pipi ini. Sementara Marchioness mencoba menenangkan Arabella. Marquis bersikeras agar Anita menemaninya agar mereka bisa bicara, dan Anita terus menolak. Tentu saja keributan ini mulai menimbulkan gosip di antara para pelayan. Namun gosip itu sayangnya bagi Anita tidak berpihak padanya, karena mereka berkomentar bahwa dialah yang menyebabkan semua ketidaknyamanan ini bagi semua orang, bahkan berpikir bahwa dia melakukannya dengan sengaja untuk menakut-nakuti Arabella, mungkin karena cemburu pada gaun cantiknya. Dan setelah mendengar omong kosong ini, Arabella mencoba menghentikan gosip itu dengan memberitahu para pelayan bahwa ayah mereka yang akhirnya menakut-nakuti Anita, jadi itu jelas bukan salahnya. Ini tidak membuahkan hasil karena semua orang memihak Marchioness dan Marchioness mengira Anita adalah orang jahat. Hanya Arabella yang berpikir begitu. Dia tidak mengerti mengapa semua orang membicarakan keburukannya, padahal dia tahu Anita adalah orang baik. Dan mengapa ketika dia mengatakan itu, semua orang menjawab bahwa dia belum menyadarinya atau bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, padahal di depannya mereka tampak sangat baik dan penuh kasih sayang. Jika Anita benar-benar sejahat yang mereka katakan, dia tidak akan pernah berlari memanggil dokter ketika Arabella pingsan. Terlebih lagi, kepala pelayan telah memberitahu Arabella bahwa Anita menyelamatkan Putri Agung dari tenggelam ketika dia baru berusia 9 tahun. Jadi mengapa Anita dianggap orang jahat, padahal dia selalu membantu orang lain? Sepertinya Arabella mulai melihat apa yang terjadi di rumah ini. Marchioness meminta Arabella menunggu di kereta, sementara mereka perlu berbicara dengan Anita. Tapi gadis itu menolak menggenggam tangan kakaknya dan bertanya, apakah alasan dia harus pergi
adalah karena dia tidak bisa mendengarkan percakapan itu. Mereka mencoba meredakan suasana dengan mengatakan bahwa mereka hanya ingin dia nyaman duduk di kereta. Anita mencoba memahami mengapa Arabella berusaha membelanya. Mungkinkah dia benar-benar menyukai Anita, tapi itu tidak mungkin. Bagaimanapun dia sama saja dengan orang tua mereka. Mereka terus mencari alasan untuk menenangkan Arabella, mengatakan itu hanya agar dia beristirahat dan tidak ada yang serius. Namun Arabella bertekad dan tidak akan membiarkan Anita berbicara dengan orang tuanya. Mengatakan bahwa mereka tidak boleh terlambat untuk pertemuan dengan permaisuri, jadi mereka harus berangkat. Dia menarik adiknya. Anita tidak merasa aneh, ada seseorang yang melindunginya. Setibanya di istana Marchioness, menekankan kepada Bella bahwa dia benar-benar harus menyapa permaisuri dengan cara terbaik. Sementara itu, penjaga yang mengawal kereta tampak agak jijik saat membantu Anita keluar dari kereta. Dia menyadari bahwa dia bukan penjaga yang dikenalnya dari keluarganya, tapi dia masih merasa pernah melihatnya sebelumnya. Dan tak lama kemudian, dia ingat bahwa dia adalah salah satu prajurit yang membawa Arabella kembali dari daerah kumuh. Melihat dia ragu-ragu untuk keluar dari kereta, dia bertanya mengapa dia menunggu. Anita merasa aneh bahwa baiklah dia mungkin rekrutan baru, tapi mengapa dia ditugaskan mengawal kereta? Itu terasa agak aneh. Jadi dia menolak tangannya dan bahkan menginjak kakinya dengan tumitnya. Dia mengeluh mengatakan bahwa jika dia tidak bisa keluar, dia seharusnya menerima tangannya. Tapi dia hanya menyuruhnya untuk melafalkan kode kesatria prajurit. Membalas dia bertanya, mengapa dia harus melakukan itu? Tapi dia dengan tegas menjawab bahwa itu karena dia sepertinya tidak mengetahuinya. Dan dia tidak percaya seorang prajurit keluarga Reynard akan kekurangan pengetahuan dasar itu. Kesal karena diinjak dan harus mendengarkan itu, dia menjawab dengan mengatakan bahwa dia bahkan tidak percaya seseorang seperti dia adalah bagian dari keluarga Reynard. Sudah terbiasa dengan orang-orang yang membencinya, Anita bertanya, apa maksudnya? Tapi dia tidak terlalu peduli lagi. Dan ketika dia mulai mengatakan itu, karena dia menyiksa Nona Arabella ibunya, untuk beberapa alasan aneh menyela dengan marah. Bertanya bagaimana dia berani berbicara kepada Anita seperti itu, tetapi karena dia sudah terbiasa. Anita bahkan menyadari bahwa mungkin pidato kecil itu mungkin berasal dari ibunya sendiri. Dia mencoba menyangkalnya, mengatakan tidak, itu bukan dia. Dan Anita menyadari bahwa mungkin menilai dari reaksi ibunya dia benar karena suatu alasan. Ibunya telah menyebarkan rumor palsu tentang Anita dan mencoba menyembunyikan keterlibatannya dalam rumor tersebut. Mungkin dia harus mengungkapnya nanti dan berpura-pura bodoh untuk saat ini. Dia memutuskan untuk sedikit memancing. Prajurit itu mengatakan hal itu tentang dia, mengatakan bahwa itu aneh, mengingat dia belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Namun mungkin para pelayan yang dipecat tempo hari pasti telah menyebarkan beberapa rumor tentang kepura-puraan ibunya. Dia berpura-pura bahwa memang begitu dan setuju dengan Anita. Ini membuat Anita mengatakan dengan lantang bahwa jika dia bersikap seperti itu, mungkin alih-alih fokus pada pelatihannya sebagai prajurit, dia lebih sibuk menguping percakapan di mansion. Meskipun sudah terbiasa orang membencinya, Anita masih merasa sedikit aneh ketika kebencian itu diungkapkan secara terang-terangan. Dia mendekati ibunya dan mencoba berpura-pura tidak bersalah, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah ingin melihat wajah prajurit itu lagi. Dia juga mengatakan bahwa ayahnya mungkin akan setuju untuk melarangnya bertugas sebagai penjaga ketika dia mengetahui apa yang dikatakan. Tetap dalam perannya, ibunya hanya setuju dan bertanya apakah dia harus mengirimnya kembali ke wilayah itu. Anita senang ibunya mengikuti permainannya, mengatakan tidak. Dia menambahkan bahwa mereka harus segera masuk dan menyapa permaisuri. Salah satu pelayan istana mengumumkan kedatangan Marchioness Reynard, putri sulungnya, dan juga putri bungsunya. Permaisuri kemudian meminta mereka untuk masuk.
Anita dan Arabella segera menyapa Permaisuri. Jelas Anita jauh lebih anggun daripada Arabella. Karena ini pertama kalinya, Arabella masih sedikit canggung. Permaisuri dikenal karena minim ekspresi dan sikap dinginnya, bahkan setelah seluruh keluarganya hancur secara tragis. Dia tidak membiarkannya memengaruhinya, bahkan ketika orang-orang mengejeknya dengan rumor bahwa dia tidak pernah tersenyum karena takut kerutan. Dia tidak pernah menunjukkan emosi apapun. Anita tahu bahwa karena Arabella belum pernah melihat Permaisuri sebelumnya, dia mungkin gugup setelah mereka bertukar sapa. Permaisuri berkata, "Akhirnya aku bertemu denganmu." Dan segera setelah itu, dia meminta Marchioness dan putri bungsunya untuk menunggu di luar sebentar. Ibunya mencoba membuat alasan dengan mengatakan bahwa Arabella belum terbiasa. Permaisuri tampaknya tidak terlalu tertarik pada alasan dan bertanya, apakah putri sulungnya belum berusia 19 tahun? Apakah dia masih terlalu tidak dewasa untuk berbicara tanpa seseorang di sisinya? Marchioness segera meminta maaf. Namun tetap tegas Permaisuri bertanya, mengapa dia masih di sana? Padahal dia sudah menyuruh mereka berdua pergi. Dan Arabella gemetar ketakutan pada Permaisuri. Anita dan ibunya menunggu di ruangan lain. Ibunya jelas gugup saat Anita memutuskan untuk berdiri. Dan Marchioness bertanya kemana dia pikir dia akan pergi, karena dia harus tetap di sana jika Marchioness ingin berbicara dengannya. Anita hanya menjawab bertanya mengapa dia ingin menemuinya, padahal dia terlalu sibuk dengan Arabella. Tapi ibunya bersikeras menyuruhnya untuk tetap diam duduk. Karena kita tidak pernah tahu apa yang mungkin diminta Permaisuri. Anita terus menolak yang hanya membuat ibunya kesal. Dan dia mengatakan bahwa pasti seorang pelayan akan menemukannya jika Permaisuri benar-benar ingin berbicara dengannya. Dan sebelum dia meninggalkan ruangan ibunya, berkata bahwa meskipun begitu, dia harus tetap di sana bersiap-siap jika Permaisuri ingin berbicara. Muak Anita bertanya, mengapa ibunya begitu bersemangat menawarkannya sebagai kandidat untuk menikahi pangeran. Penampilan Marchioness bagus dan dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan karena alasan itu sang protagonis mengatakan bahwa jika itu bukan alasannya, dia tidak bisa mengerti mengapa ibunya bertindak seperti ini. Dan dia tahu pasti bahwa Permaisuri tidak akan pernah memanggilnya. Maka dia meninggalkan ruangan dengan percaya diri tepatnya, karena selalu ada permusuhan tertentu antara Permaisuri dan Adipati Agung Lakothe. Sebelum dia menutup pintu, ibunya berteriak untuk terakhir kalinya, memberitahunya bahwa dia harus segera kembali. Jika ada pelayan yang mencarinya untuk berbicara dengan Permaisuri, Anita pergi ke taman. Meskipun dia tidak ingin berkeliaran, dia pikir dia lebih suka itu daripada tinggal di kamar bersama ibunya. Dan bertanya-tanya apa yang Permaisuri diskusikan dengan Arabella. Bahkan seolah-olah dia sudah mengharapkan kemunculan Arabella sejak awal. Dan bertentangan dengan apa yang Anita pikirkan, bahwa dia akan menawarkan tangannya kepada pangeran atas nama Anita, dia tidak terlalu peduli dengan kehadiran sang protagonis, yang bahkan mengejutkan Marchioness. Saat dia memikirkan ini dan berjalan melalui taman, dia mendengar suara dari semak-semak. Dan tiba-tiba seorang anak muncul agak ketakutan, dan Anita bertanya-tanya ada apa dengan matanya dan mengapa dia sendirian di semak belukar. Anak laki-laki itu tersandung dan jatuh ke arah Anita, dan dia akhirnya menangkapnya. Dia kemudian berterima kasih padanya, tetapi terus memeganginya sampai dia menyadari dan malu melepaskan rok Anita sambil meminta maaf. Dia berdiri di sana sejenak ragu-ragu, mungkin seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu padanya. Tapi sebelum dia bisa bertanya apa yang terjadi, dia lari ke sudut lain istana. Aksian bersama Elmond dan kepala pelayannya. Tampaknya mereka sedang mencari pangeran yang tidak ada di kamarnya. Elmond bahkan berkomentar bahwa ini bukan pertama kalinya pangeran terlambat menemui Aksian, dan mungkin itu tidak sopan. Kepala pelayan juga menyebutkan bahwa ia mendengar putri sulung keluarga Renard hadir di istana untuk menyambut Permaisuri.
Axian teringat bahwa obor Ariadne adalah relik suci yang digunakan untuk mengonfirmasi garis keturunan seseorang. Relik itu diketahui milik individu misterius dan keluarga Renard hanya bisa menggunakan relik itu untuk menemukan Arabella berkat permaisuri. Dan sebulan sudah berlalu sejak mereka menemukan putri mereka. Ia lebih lanjut berkomentar bahwa permaisuri mungkin tidak terlalu senang karena mereka membutuhkan waktu begitu lama untuk membawanya ke istana. Kepala pelayan mengatakan bahwa Nona Anita kemungkinan ikut yang membuat Axian senang. Namun, kedua orang lainnya terus berdebat bahwa pangeran membuat semua orang menunggu terlalu lama dan mungkin permaisuri memanggilnya. Dan memanfaatkan kesempatan itu, ia bahkan mungkin bertemu dengan Nona Anita. Axian tidak mengatakan apa-apa, hanya mulai pergi, dan keduanya bertanya kemana ia pergi. Karena pangeran mungkin akan segera kembali, tetapi ia mengatakan tidak akan lama dan dengan cepat menemukan Anita di tengah taman. Ia terkejut dengan kehadirannya dan bertanya apa yang ia lakukan di istana. Sambil memegang tangannya, Axian mengatakan ia datang menemui pangeran dan bertanya mengapa Anita juga pergi ke sana. Ia menjelaskan bahwa ia datang bersama Arabella untuk audiensi dengan permaisuri dan bahwa pelayan permaisuri mungkin muncul kapan saja untuk memanggilnya. Axian bertanya apakah kebetulan Anita bertemu pangeran di jalan dan ia terlihat bingung, tetapi menjawab tidak. Namun jika ia membutuhkan, ia bisa membantu mencari pangeran, tetapi Axian menolak sambil tersenyum. Hingga ia menyadari pipi Anita dengan cemas, ia mendekat dan bertanya siapa yang melakukan itu padanya. Sedikit sebelum pertemuan itu, sebenarnya Axian telah dengan saksama mencari Anita, dan begitu ia menemukannya, ia merasakan kelegaan tertentu, terutama karena ia merasa gugup memikirkan bahwa Anita bersama pangeran. Axian selalu percaya bahwa ia dan Anita adalah teman baik. Namun anehnya, ia menyadari bahwa sebenarnya ia selalu menyukainya. Dan setelah bertanya siapa yang melakukan itu padanya, Anita mencoba memahami alasan pertanyaan itu karena ia tidak mengomentari pipinya yang bengkak meskipun ia telah melihatnya. Dan ia mencoba menyamarkannya dengan bertanya, siapa yang membuatnya menunggu? Apakah itu pelayan yang seharusnya menjemputnya untuk permaisuri? Dan Anita berkata tidak, bahwa sebenarnya dia datang sendiri untuk jalan-jalan sebentar. Axian kemudian menawarkan untuk mengantarnya ke kantor permaisuri. Dia menolak dengan malu mengatakan bahwa jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi dia sambil memegang tangannya berkata bahwa dia bersikeras. Dia ragu untuk bertanya tentang pipinya, karena dia tahu betul siapa yang melakukannya. Dan tentu saja itu pasti Marquis atau Marchioness. Dan sampai saat dia benar-benar meninggalkan rumah itu, Axian memutuskan untuk menunggu dan tidak ikut campur untuk sementara waktu. Anita akhirnya kembali ke kamar bersama ibunya yang jelas-jelas sangat gugup. Sementara Anita sendiri benar-benar tenang berpikir bahwa mungkin permaisuri bahkan tidak tertarik untuk bertemu Marchioness itu sendiri. Saat itu pintu terbuka dan Arabella masuk senang melihat adiknya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, ibunya berdiri dan berlari memeluknya bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dan mengapa permaisuri tidak memanggil ibunya? Arabella berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan permaisuri telah memerintahkan agar mereka bisa pergi sekarang. Marchioness setuju dan kemudian berkata bahwa mereka harus pulang. Dan begitulah mereka meninggalkan istana. Namun Marchioness meminta mereka menunggu sebentar bahwa dia ingin kembali dan berbicara dengan permaisuri. Pelayan itu berkata bahwa sayangnya dia harus kembali di hari lain. Tapi Marchioness bersikeras mengatakan bahwa dia sudah ada di sana. Mengapa dia tidak bisa menemuinya? Anita hanya memperhatikan situasi itu. Melihat betapa malunya ibunya, meminta bantuan praktis kepada seorang pelayan. Tentu saja dia berpikir bahwa jika dia tidak bertemu permaisuri sekarang, rencana mereka untuk mendorong Anita ke arah pangeran mungkin akan sia-sia. Namun Anita masih bertanya-tanya
mengapa butuh waktu begitu lama, bahkan untuk mengatur pertemuan dengan permaisuri ini. Sudah hampir sebulan penuh yang aneh, karena permaisuri sendiri telah meminjamkan obor Ariadne kepada Marky. Melihat Arabella sedikit cemas, Anita mulai menyatukan semua potongan informasi yang dia dengar. Pada saat itu, Markis pada hari itu memeluk Marchioness, dan mereka telah memanfaatkan semua yang mereka bisa dari pertunangan itu. Hal itu membuat Anita semakin kesal. Beraninya mereka mengkhianati Adipati Agung dan memutuskan pertunangannya dengan Axion. Bagaimanapun Adipati Agung telah banyak membantu dalam menemukan Arabella. Sementara itu, Marchioness terus berteriak pada pelayan memohon untuk segera bertemu permaisuri. Dan Arabella mencoba menghentikan ibunya. Harga dirinya begitu besar, sehingga dia mulai mencoba mengajari Arabella bahwa dia adalah seorang Reynard, dan bahwa mereka tidak boleh tunduk pada kehendak seorang pelayan biasa. Melihat bahwa pertunjukan kecil itu tidak akan membuahkan hasil, Duchess menyerah dan memanggil Arabella untuk pergi. Jujur aku tidak mengerti tentang apa pertunjukan itu, tapi baiklah. Melanjutkan perjalanan di kereta, Arabella mencoba meyakinkan ibunya bahwa permaisuri tidak akan suka jika dia masuk tanpa pemberitahuan. Sementara itu, Anita di dalam kereta hanya mengamati, menyadari bahwa Arabella memiliki luka di wajahnya. Kemudian di mansion Reynard, Anita tampak sedang menatap kurasa sebuah krim brush ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Setelah membukanya itu adalah Arabella senang karena Anita masih terjaga dan bertanya apakah mereka bisa tidur bersama malam ini. Anita sedikit bingung bagaimana mereka bisa tidur bersama. Tapi Arabella tampak sangat bersemangat, jadi dia hanya setuju. Mereka masuk ke dalam dan Anita menawarkan Arabella tempat duduk. Cepat-cepat dia memegang wajah adiknya dan mengoleskan salep pada luka di wajahnya. Arabella terkesan adiknya menyadarinya dan bertanya apakah kebetulan permaisuri yang telah menampar wajahnya. Tapi Arabella menyangkalnya, mengatakan bahwa permaisuri adalah orang yang baik. Namun mungkin dia menjadi kesal dengan cara bicara Arabella. Penasaran, sang protagonis bertanya apa sebenarnya yang dia katakan kepada permaisuri. Arabella dengan gembira mengatakan bahwa kali ini dia tidak menyerah. Dia juga mengatakan bahwa kehilangan jari bukanlah pilihan karena dia jauh lebih peduli pada adiknya. Akhirnya kita akan memahami dengan tepat apa yang terjadi selama percakapan mereka. Kembali ketika permaisuri berbicara dengan Arabella. Arabella mengatakan bahwa Anita dan Lord Hexian tidak akan pernah memutuskan pertunangan mereka, yang jelas membuat permaisuri kesal. Permaisuri menampar wajah Arabella dan bertanya apakah dia yakin tentang itu. Bahkan jika kebetulan permaisuri memutuskan untuk memotong salah satu jarinya, itu keterlaluan. Tapi bagaimanapun itulah yang terjadi di sana. Sekarang kita kembali ke kamar dengan kedua gadis itu berbaring di tempat tidur. Arabella sudah tertidur, dan Anita berpikir bahwa Arabella hanya akan tenang ketika Anita memberitahunya bahwa bahkan permaisuri pun tidak akan pernah bisa memotong jari seorang wanita bangsawan. Mungkin itu sebabnya dia merasa lega. Dia tampak seperti kucing yang ketakutan, dan entah mengapa dia mencoba menantang permaisuri sendiri. Ini hanya membuatnya terlihat semakin aneh di mata Anita. Keesokan harinya, Axion sedang minum teh dengan pria pirang lain yang bertanya apakah dia pergi kemarin. Ini adalah satu-satunya pangeran Kekaisaran Khalid. Axion menjawab bahwa sebenarnya pangeranlah yang tidak muncul. Dan dengan nada mengejek pangeran berkata bahwa Axion seharusnya menunggunya. Mengganti topik, pangeran menyebutkan bahwa ia mendengar tunangan Axion bertemu dengan ibunya kemarin. Ia terkejut mengharapkan reaksi yang lebih bosan dari Axion. Namun sebaliknya, Axion tampak sedikit kesal. Pangeran ingat bahwa Axion juga seperti itu di sekolah. Axion menganggap semua orang membosankan, namun demikian ia tidak mengabaikan orang-orang yang mencoba berteman dengannya. Dulu pangeran curiga bahwa mungkin Axion membiarkan orang mendekatinya hanya untuk mengidentifikasi koneksi yang berguna. Namun pada akhirnya,
Ia menyadari itu semua karena Anita Reinhardt. Ia bahkan berkomentar bahwa ia masih tidak percaya bahwa saat itu Axian berusaha mencari teman untuk Nona Anita. Karena Axian tidak menanggapi pangeran, mencoba menggodanya lagi dengan bertanya apa yang akan Axian lakukan jika Nona Anita mulai berteman lebih baik. Tokoh utama pria itu hanya menjawab bahwa itu tidak akan pernah terjadi dengan orang lain selain dengannya. Dan pangeran bertanya bagaimana ia bisa begitu yakin. Apakah ia mungkin berencana untuk menyabotase pertemanannya jika ia melihat seseorang terlalu dekat? Sambil tersenyum, Axian menjawab mengapa ia harus melakukan itu. Lagi pula, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa sedekat dengan Anita seperti dirinya. Kemudian, mencoba mengakhiri percakapan. Ia menyerahkan kristal kepada pangeran yang berterima kasih, meskipun terlihat sedikit tidak nyaman menerimanya. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini, ia bisa melihat cahaya di siang hari, saat matahari bersinar terik, dan bertanya bagaimana kabar Ibu Axian belakangan ini. Hal ini tampaknya menciptakan sedikit ketegangan di antara mereka, karena sudah lama tidak ada seorang pun di kekaisaran yang lahir dengan kekuatan ilahi. Namun suatu hari, Adipati Agung melahirkan seorang penerus dengan kekuatan ilahi, dan selama 10 tahun, Kaisar mengabaikan hal ini sampai ia memutuskan untuk menjalankan rencana untuk menyingkirkan Adipati Agung. Semua itu dimaksudkan untuk membuat Axian membenci kekuatannya sendiri. Pangeran berkomentar bahwa Permaisuri masih menyesal telah membiarkan Kaisar menipunya dan memancing Ibu Axian ke danau. Axian dengan dingin mengatakan ia akan memberitahu ibunya bahwa Permaisuri menyesal. Sambil tersenyum, Pangeran menambahkan bahwa Axian juga harus mengatakan bahwa Kaisar masa depan akan mengingat kemajuan yang dicapai berkat bantuan Axian dan ibunya. Di hutan dekat Danau Anita, berjalan melintasi rerumputan, berpikir bahwa seseorang mungkin akan sangat senang melihatnya, meskipun dia hanya ada di sana untuk bertanya. Tak lama kemudian, roh itu muncul dengan gembira memanggil Anita. Bersinar di sekelilingnya, seolah memantul dia, berkomentar bahwa sudah sebulan penuh, dan dia bahkan mengira Anita sudah benar-benar melupakannya. Mengapa dia tidak datang mengunjunginya lebih awal? Dia tidak pernah lebih dari 10 hari tidak menemuinya. Anita menjelaskan bahwa dia sibuk dan kemudian memutuskan untuk langsung ke intinya. Dia bertanya, apakah roh itu tahu? Apakah mungkin untuk mengembangkan kepekaan terhadap kekuatan ilahi orang lain? Roh itu berpikir sejenak dan mengatakan itu mungkin akan sulit, tetapi idealnya orang itu seharusnya menghindari pergi ke kuil. Bahkan di kuil karena satu-satunya hal yang benar-benar bisa mereka lakukan adalah menggunakan kekuatan penyembuhan, maka mungkin itu akan baik-baik saja. Lalu dia bertanya, apakah Anita mengenal orang seperti itu? Dia terkejut bahwa roh itu mencurigai sesuatu yang sebenarnya cukup jelas mengingat pertanyaannya. Dan dia menjawab bahwa mereka sudah sering berbicara. Dia sudah memahami niat dan kepribadian Anita. Lagi pula dia adalah roh yang hebat. Anita bertanya mengapa dia berbicara dengan nada sinis seperti itu, dan dia mengatakan itu karena sudah lama dia tidak berbicara dengan siapapun. Dia menghabiskan sebulan penuh sendirian di tempat itu. Jadi dia agak lupa bagaimana berbicara secara normal. Anita meminta maaf lagi karena sudah menunggu begitu lama untuk datang ke sini. Dia bertanya, apakah Anita akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemuinya lain kali? Dan Anita mengatakan dia akan berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak menjanjikan apapun. Dia senang meskipun Anita terkadang bersikap dingin padanya, tetapi setidaknya dia datang menemuinya terbang sangat tinggi dan bersemangat. Roh itu mengatakan bahwa dia sangat ingin suatu hari nanti memberitahu Anita nama aslinya. Dan kemudian dia mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke tempat keramaian orang. Di dekat danau dia lewat sendirian. Orang-orang mulai berbisik dan Anita tahu mereka mungkin akan menyebarkan rumor bahwa dia sendirian lagi di danau.
Sebelum dia bisa pergi sepenuhnya, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Gadis berambut merah itu berkata, "Sudah lama sekali mereka tidak bertemu." Dan begitulah semuanya. Siapakah wanita berambut merah misterius ini? Bagaimana pendapat kalian tentang karya ini? Secara pribadi saya sangat menyukainya. Menurutku sangat lucu bagaimana sang protagonis pria membantunya. Dan meskipun saya ingin hubungan mereka berkembang sedikit lebih cepat, kita harus ingat bahwa dia masih di bawah umur dan dia juga. Jadi ini masih akan berkembang banyak di bab-bab berikutnya. Jika kalian memberikan banyak penayangan pada video ini, banyak suka komentar kalian bisa yakin bahwa saya akan membawakan bagian 2. Ya saya tidak tahu apakah kalian menyadarinya, tetapi beberapa video di saluran ini sayangnya harus dijadikan pribadi. Ini atas permintaan perusahaan-perusahaan yang membuat cerita-cerita tersebut. Jadi meskipun di sini kami membuat ringkasan dan menunjukkan kepada kalian, kalian tahu rekap. Ya, sayangnya ada beberapa perusahaan yang tidak mengizinkan jenis video ini. Jadi apapun yang ada di saluran ini, saya bisa membuat video 2 untuk kalian. Dan saya akan membawakan lebih banyak karya yang bisa kalian tonton dengan tenang. Tidak masalah, jadi tolong coba dukung saluran ini. Berikan banyak suka dan berlangganan saluran ini, agar saya tahu bahwa kalian menikmatinya. Dan agar saya bisa membawakan bagian 2 dari karya-karya yang benar-benar banyak kalian tonton dan memiliki banyak interaksi. Dan begitulah, saya sudah cukup bicara untuk hari ini. Salam cium, dan sampai jumpa lagi.